Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'im ala ibadihi bidinihi al-qawim wa syur'ati wa dahum li itba'i sayyidil mursalin wa tamassuk bisunnati asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Fassalawatullahi wa salamu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Bapak Dr. Muhammad Wildan MA, yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Ubaidillah SSM Hum, yang saya hormati Ketua Prodi Ibu Dr. Ning Herniti M Hum, yang saya hormati Sekretaris Prodi BSA Bapak Dr. Muhammad Wahid Hidayat SSMA, dan tentu yang saya hormati pula Bapak Dr. Marjoko Idris yang sudah berkenan hadir di acara ini. Dan yang saya hormati pemateri pada siang hari ini, Bapak Burhan Yusuf Habibi MPDI dan Mbak Rahning Asri Anum Eshum. Dan tentu saja seluruh peserta seminar Biweekly 42 dengan tema sharing pengalaman mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studi di Turki dan Mesir. Kurikulum dan topik-topik penelitian bahasa dan sastra Arab. Perkenankan, saya Tika Fitria. Pada siang hari ini akan memandu jalannya acara. Yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tanpa panjang lebar, mari kita langsung saja ke acara inti pada hari ini, yaitu penyampaian materi sharing pengalaman mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan studi di Turki dan Mesir. Yang pertama saya persilakan pada Mbak Rahning Anum untuk menyampaikan materinya. Perlu saya sampaikan teman-teman semua dan Bapak Ibu semua bahwa Mbak Rahning adalah alumni Prodi Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekarang sedang melanjutkan studi S2-nya di Turki. Baik, Mbak Rahning, saya memberikan waktu kurang lebih 40 menit untuk menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih Tika sudah memberi kesempatan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya mau perkenalan dulu buat bapak-bapak dan ibu juga teman-teman sekalian. Nama saya Rahning Asri Anum, alumni jurusan Bahasa dan Sastra Arab tahun 2021, angkatan 2017. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari Jumat yang mulia ini kita dapat bersama-sama menghadiri webinar yang diselenggarakan oleh jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang tidak hanya membawa kita kepada cahaya ilmu pengetahuan tapi juga menuju cahaya keimanan, sehingga pada hari ini kita masih dapat merasakan nikmatnya berislam dan nikmatnya berilmu pengetahuan. Baiklah, sebelum saya lanjut ke acara inti yaitu sharing tentang pengalaman studi di Turki dan Mesir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap pihak dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kepada Ibu dan Bapak dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar. Dan mohon maaf juga sebelumnya karena ini merupakan kali pertama saya menjadi pembicara, dan apabila nanti di sesi sharing terdapat kesalahan baik itu dari artikulasi bahasa, pemilihan diksi dan sebagainya, saya mohon maaf. Dan langsung saja kita masuk ke sesi sharing. Bu, maaf ini PPT-nya dari saya atau bagaimana? Silakan Mbak Rahning bisa, atau dari pihak prodi, maksud saya fakultas juga bisa.
Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil tajuk 1001 cerita dari Turki, meskipun cerita saya belum 1001 ya, karena saya baru 8 bulan di sini. Tapi untuk memperindah redaksi, jadi saya ambil 1001 cerita dari Turki, biar sama seperti 1001 malam gitu. Kita mulai. Ada beberapa poin di sini yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama alasan mengapa saya memilih Turki, kemudian bagaimana karakteristik masyarakat Turki, sistem pengajaran di Turki, dan nanti kita akan mengenal bagaimana bahasa Turki secara singkat, kemudian yang terakhir pengalaman-pengalaman yang berkesan selama 8 bulan saya tinggal di sini. Yang pertama yaitu alasan mengapa saya memilih Turki menjadi tempat untuk melanjutkan studi S2. Yang pertama, ketika ini prolognya, ketika pertama kali saya diterima di salah satu universitas di Turki, banyak teman-teman yang menyayangkan dan bertanya, kenapa kamu ngambil Turki sebagai negara tempat tujuan kamu lanjutin S2? Kan dulu S1-nya sastra Arab. Kenapa nggak ke negara-negara Arab aja yang notabene di sana penuturnya penutur Arab asli, dan selain kurikulum yang juga mendukung dan berkesinambungan dengan jurusan S1 kamu bisa sekalian menyelam minum air gitu, berkomunikasi, meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Arab. Jujur, sebelum saya menentukan untuk melanjutkan studi S1 Bahasa dan Sastra Arab, saya sudah terlebih dahulu jatuh hati kepada negara Turki sejak kelas 1 SMA dan ingin sekali melanjutkan studi di Turki, karena pada saat itu saya diampu oleh seorang guru sejarah kebudayaan Islam yang sangat semangat sekali menjelaskan tentang negara Turki, tentang Sultan Muhammad Al-Fatih dan membawakan hadis La tuftahanna al-Qustantiniyah ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais zalikal jais. Jadi negara Turki itu dulu adalah Konstantinopel yang di bawah kepemimpinan Romawi Timur, yang sekarang itu Istanbul, Konstantinopel. Jadi saya giroh saya terpantik gitu untuk melanjutkan studi di Turki karena semangat Sultan Muhammad Al-Fatih, karena untuk menaklukkan Konstantinopel ini sangat mustahil, karena Konstantinopel ini selain diamankan oleh benteng-benteng buatan tangan manusia, juga diamankan oleh benteng-benteng alami berupa bukit-bukit. Tapi dengan menakjubkan, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel yang pada saat itu merupakan ibu kota primadona dunia gitu, primadona dunia, tempat terjadinya interaksi perdagangan dunia di sana. Kemudian selain itu, saya setelah mendengarkan kisah perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih yang sangat luar biasa itu, saya mendapati sebuah novel judulnya Api Tauhid. Nah, Api Tauhid ini ditulis oleh penulis yang mungkin sudah sangat akrab di telinga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yang ditulis oleh Kang Abik. Nah, di novel Api Tauhid ini dituliskan tentang biografi Bediüzzaman Said Nursi. Bediüzzaman Said Nursi ini siapa? Said Nursi ini merupakan tokoh kontemporer, tokoh pemikir Islam kontemporer yang hidup pada zaman 1800 sampai 1900, yang dia bertemu dengan beliau bertemu dengan Mustafa Kemal Atatürk, menentang pemikiran sekulerisme, dan semangat ijtihadnya itu sangat luar biasa. Kemudian setelah saya membaca novel ini, saya mencari tahu lebih dalam lagi siapa sih Bediüzzaman Said Nursi. Ternyata Bediüzzaman Said Nursi ini memiliki satu buku yang berjudul Risalah Nur. Nah, alasan saya datang ke Turki ini sebenarnya alasan utamanya ingin membaca buku ini, buku Risalah Nur ini, tapi masih terkendala bahasa saat ini karena juga saya masih melakukan penyetaraan bahasa Turki, jadi saya belum membaca lebih lanjut tentang buku ini. Jadi secara singkatnya, Bediüzzaman Said Nursi ini pemikirannya itu memiliki corak naturalis, tradisionalis, dan rasionalis. Jadi ada salah satu pemikiran Said Nursi yang menurut saya sangat berkesan bagi saya gitu, yaitu tentang penciptaan setan dan menganalogikannya dengan pembuat pisau. Jadi Bediüzzaman Said Nursi memberikan pertanyaan seperti ini, apakah dengan menciptakan setan, Allah itu telah berbuat jahat kepada manusia. Kemudian beliau menganalogikan itu sama seperti pembuat pisau, yang kemudian pisau yang dibuat oleh pembuat pisau itu digunakan untuk, mohon maaf, membunuh orang. Apakah
pembuat pisau itu bersalah karena pisau itu digunakan untuk membunuh orang. Tentu saja tidak kan, karena pisau itu tujuannya untuk membantu kegiatan manusia dalam memasak dan seterusnya. Begitu juga dengan penciptaan setan. Setan itu tujuan penciptaan setan itu eh, bukan untuk menyesatkan manusia, tapi bagaimana manusia memanfaatkan eksistensi setan itu untuk menemukan potensi-potensi keilahian dalam dirinya. Jadi begitu. Jadi saya tertarik untuk melanjutkan studi di Turki itu karena pertama tadi alasan Sultan Muhammad Al-Fatih, yang kemudian berlanjut ke tokoh Bediüzzaman Said Nursi ini. Kemudian selanjutnya itu secara singkat mengapa saya mengambil Turki, memilih Turki sebagai negara untuk melanjutkan studi. Yang kemudian kita akan melihat secara dalam lagi bagaimana karakteristik masyarakat Turki. Jadi menariknya teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat Turki ini eh, karakteristiknya itu ditentukan oleh letak geografisnya. Jadi semakin dekat dengan barat, gaya hidupnya itu juga dekat dengan barat. Semakin dekat dengan ini bagian timur, teman-teman bisa lihat di kota-kota Gaziantep, Kahramanmaras, dan seterusnya, itu mereka lebih agamis, lebih mengedepankan nilai-nilai moral, sedangkan daerah Istanbul sampai ke Izmir itu eh, lebih ke barat-baratan lah gitu gaya hidupnya. Jadi ada cerita lucu ketika pertama kali kami sampai di Istanbul, kami menaiki kapal untuk melintasi jembatan Bosporus, dan kami begitu kaget kan, saya tahunya sebelum datang ke sini Turki itu 90%-nya masyarakat Islam. Saya kira mereka tuh benar-benar mengamalkan nilai-nilai keislaman, ternyata tidak. Jadi di Istanbul saya kaget ketika melihat dua pasang sejoli bermesraan di depan umum. Jadi seperti itu. Jadi kami kaget, ternyata saya dengar dari kakak-kakak yang udah dahulu di sini, yang sudah lebih dulu datang ke sini, dia menjelaskan bahwa memang Turki ini negara Islam, tapi Islam yang dianut adalah Islam sekuler, yaitu memisahkan antara urusan negara dengan urusan keislaman. Jadi kalau ada orang Turki ditanya, kamu sholat, mereka itu tersinggung karena menurut mereka sholat itu tuh hal yang pribadi, nggak perlu ditanyakan kayak gitu. Bahkan orang tua di sini ketika ditanya, Bu, kenapa anaknya nggak sholat kayak gitu, mereka marah karena mereka bilang, ya udah toh, kenapa urusan kamu, mereka juga masih muda kayak gitu, mereka kerja kayak gitu, nggak sholat nggak apa-apa, masih banyak hari-hari lain untuk belajar sholat seperti itu. Jadi mereka Islam 90%, tapi itu Islamnya Islam sekuler. Kemudian tapi secara sosial dan interaksi, orang Turki itu sangat baik, sangat ramah, dan nggak pelit. Jadi ada cerita juga kemarin Lebaran baru kemarin, eh, saya punya teman saya ini diundang oleh teman Turkinya untuk datang ke kotanya, ke kota tempat dia tinggal. Jadi sesampainya di sana dikasih uang THR sebanyak 2.000 lira. 2.000 lira itu sebesar sejuta 600-an kalau dikonversi ke rupiah. Padahal keseharian mereka itu cuma bertani, tapi karena teman saya ini penuntut ilmu, jihad fisabilillah, dan mereka tuh pengen benar-benar maksimal menjadi orang baik kayak gitu, makanya mereka juga dengan ramah menyambut tamu kayak gitu, seperti itu. Secara umum, terlepas dari sisi negatifnya, masyarakat Turki ini ramah, baik. Kemudian kalau di jalan juga, kalau ada bantuan mau menolong, tapi mereka sedikit sensitif sama pengungsi-pengungsi dari Suriah kayak gitu, dari Suriah, Irak seperti itu, karena pengungsi-pengungsi ini diberi subsidi oleh pemerintah, diberi tempat tinggal, diberi pekerjaan. Jadi tapi tidak seluruhnya, hanya 40% dari 100% lah mereka sensitif terhadap para pengungsi seperti itu. Kemudian selanjutnya, eh, bagaimana sistem pembelajaran di Turki kayak gitu. Selama saya menjalani proses penyetaraan bahasa kayak gitu, sistem pelajarannya itu dikenal dengan sistem pembelajaran Mola. Sistem pembelajaran Mola ini seperti apa? Jadi Mola ini artinya istirahat, istirahat. Jadi yang ditekankan itu bagaimana caranya kita tidak ngepres siswa untuk belajar, tetapi
bisa efektif gitu pembelajarannya. Jadi Mola itu pertama sebanyak 45 menit belajar, kemudian 10 menit istirahat kayak gitu. Jadi nggak cuma di penyetaraan bahasa, saya dengar juga di sekolah-sekolah umum juga diterapkan sistem Mola ini. Kalau di sekolah biasanya 50 menit belajar, kemudian 10 sampai 15 menit itu nanti istirahat. Jadi di antara 10 sampai 15 istirahat ini siswa itu bisa baca buku lain atau misalnya sholat duha atau makan yang belum sarapan dan bisa merefresh kembali otak supaya nanti untuk masuk selanjutnya itu bisa segar. Berbeda kalau kita di Indonesia ya, kalau di Indonesia biasanya 60 sampai 90 menit kalau belajar. Jadi saya juga merasakan manfaatnya gitu kalau belajar. Jadi kalau misalnya setelah istirahat itu semangat lagi belajar, nggak ngantuk lagi kayak gitu. Bahkan di antara 10 sampai 15 menit ini kita bisa istirahat tidur seperti itu. Jadi kalau untuk sistem pendidikan secara umum di sini sama sih 12 tahun seperti di Indonesia juga, cuman pembagian tiap tahunnya itu beda. Jadi untuk SD di sini disebut dengan Ilk Okul, sekolah pertama artinya SD itu 4 tahun, Ilk Okul itu 4 tahun, kemudian selanjutnya diteruskan ke Orta Okul. Orta Okul itu artinya sekolah menengah, Orta itu tengah, Okul itu sekolah. Itu sebanyak 4 tahun, kemudian lise itu SMA sebanyak 4 tahun, jadi totalnya tetap 12 tahun sama seperti di Indo. Kemudian untuk universitas itu beberapa tahun terakhir ini peminat untuk masuk ke universitas itu sedikit, jadi pemerintah terpaksa menerapkan sistem kuliah gratis gitu. Sebelumnya saya izin minum, Bu. Jadi untuk masyarakat lokal yang mau berkuliah itu dibiayai pemerintah 100%, tapi di sekolah di perkuliahan negeri gitu. Karena menurunnya tadi peminatan untuk melanjutkan studi tinggi seperti itu. Dan di sini juga kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar ilmu keislaman itu benar-benar totalitas. Jadi kelas antara laki-laki dan perempuan itu benar-benar dipisah. Misalnya teman-teman belajar sastra Arab di sini. Sastra Arab itu kelas antara laki-laki dan perempuan itu benar-benar dipisah. Gedungnya juga dipisah seperti itu. Benar-benar menerapkan memang sedikit aneh ya kalau dari kesehariannya mereka nggak sholat, tapi kalau misalnya di pendidikan itu benar-benar digencar, ditekankan kayak gitu, pemisahan antara kelas akhwat dan kelas ikhwan seperti itu. Selanjutnya kita mengenal bahasa Turki lebih dekat kayak gitu, melihat bagaimana sih sistematika dan sistemis bahasa Turki ini. Jadi bahasa Turki ini berasal dari rumpun bahasa Altai. Bahasa Altai itu apa aja? Rumpun bahasa Altai itu terdiri dari negara apa aja? Yang pertama dari negara-negara bagian Eropa Timur, seperti Azerbaijan. Nah, Azerbaijan ini memang dekat dengan Turki. Bahkan dulu mereka sempat satu kayak gitu, kemudian memisahkan diri. Makanya bahasa Turki dan bahasa Azerbaijan itu kurang lebih sama karena mereka satu rumpun. Kemudian ada dari Asia Tengah dan Utara. Nah, negara-negara yang dari Asia Tengah ini ada Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan. Jadi di sini tuh di setiap universitas di setiap kota itu pasti ada mahasiswa Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, dan menariknya orang-orang Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan itu belajar penyetaraan bahasa itu cuman kayak formalitas doang untuk dapat sertifikat supaya bisa nanti masuk ke universitas. Nanti sampai kelas mereka tidur kayak gitu, nggak mengikuti pelajaran karena bahasanya udah sama kayak gitu, bahasanya tuh kurang lebih mirip. Jadi banyak mahasiswa Indonesia tuh iri, ih enak kali mereka sampai kelas datang kelas tidur kayak gitu, nggak ngikuti pelajaran kayak gitu. Sedangkan orang Indonesia itu harus benar-benar ekstra gitu dalam belajar karena secara sistemis bahasa Turki dan bahasa Indonesia ini jauh berbeda. Kalau kita kan secara sistemis bahasa Indonesia itu terdiri dari subjek, predikat, objek. Jadi contohnya kalau saya makan roti seperti itu. Nah, subjek itu saya makan, predikatnya ada di tengah dan objek yang ada di akhir. Sedangkan bahasa Turki ini kebalik kayak gitu.
saya roti makan kayak gitu jadi strukturnya. Jadi subjek, objek, predikat. Jadi contohnya saya itu bahasa Turkinya ben, kemudian roti, ekmek, dan kemudian makan. Saya roti makan. Ben ekmek yiyorum. Jadi yiyorum itu artinya makan. Jadi kata kerjanya itu di akhir. Jadi kita tuh harus banting otak lagi, mulai lagi nge-refresh otak kayak gitu. Oh, ini bener-bener beda kayak gitu. Jadi harus bener-bener ekstra. Bahkan nggak banyak mahasiswa Indonesia yang udah setahun sampai di sini karena kendala bahasa, nggak sanggup belajar bahasa itu berat. Berat itu artinya ninggalin DO kayak gitu karena nggak sanggup melewati penyataraan bahasa ini karena benar-benar berbeda. Cuman kalau menurut saya, karena saya itu ada bantuan bahasa Arab dan 70% dari kosakata Turki itu diserap dari bahasa Arab. Misalnya W, gitu. W itu artinya wa. Misalnya bahasa dan sastra Arab. Dil, W adabiyat kayak gitu. Adabiyat itu adab kayak gitu, gak jauh beda. Karena disokong tadi oleh bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman udah punya model bahasa Arab, mau belajar bahasa Turki, itu insya Allah mudah. Karena kosakatanya tadi banyak diserap dari bahasa Arab. Cuman ya itu secara sistematisnya aja beda, kata kerjanya pasti di akhir kayak gitu kalau bahasa Turki. Kemudian selain Eropa Timur dan Asia Tengah ada Iran Tengah dan Samudra Arktik. Kita lihat perbandingannya ya teman-teman ya. Betapa dekatnya bahasa Turki, bahasa Kazakhstan dan Afghanistan. Nah, Afghanistan ini juga termasuk dekat kekerabatannya dengan bahasa Turki karena Persia ya, mereka gunakan bahasa Persia. Dan dulu Persia dan Turki ini sempat sama-sama dipakai pada masa zaman Utsmaniyah. Jadi dekat juga kayak gitu kekerabatannya. Teman-teman bisa lihat itu pisau itu becak, pesyak, jak kayak gitu. Ayam jantan itu horos, horos, horos. Itu ini contoh beberapa contoh kedekatan antara bahasa Turki, Kazakhstan dan Afghanistan. Bahkan orang Turki itu sendiri sempat bingung, kenapa kalian tuh kok jauh-jauh dari Indonesia mau belajar ke Turki yang jaraknya 13 jam perjalanan pesawat kayak gitu. Kalau misalnya orang Kazakhstan, Turkmenistan, dan Kirgistan itu kan dekat. Mereka tuh dekat sama-sama Asia Tengah kayak gitu. Tapi kenapa kalian jauh-jauh dari ribuan kilometer ke sana dari Indonesia ke Turki kayak gitu? Ternyata mereka tuh kurang edukasi kayak gitu, kayak nggak tahu ternyata sejarah keislaman kita itu sama. Kita tuh memiliki leluhur-leluhur yang sama kayak gitu. Makanya mereka tuh bingung kenapa banyak orang Indonesia yang mau lanjut studi di Turki seperti itu. Kemudian ini ada beberapa konsep bahasa Arab dan Turki tuh kalau ditinjau secara morfologi ternyata mirip kayak gitu, sedikit-sedikit mirip. Contohnya itu doroba, kemudian doroba, ada di sini ada fi'il sulasi mazid bir harfin dengan tambahan alif di sini doroba. Nah, bahasa Turki itu juga seperti itu. Contohnya gormek, gormek itu artinya melihat. Kemudian ada tambahan gor, gorushmek. Gorushmek ini ushnya ini nih mengubah arti menjadi saling melihat, sama tadi contohnya seperti yang tadi yang bahasa tambahan fi'il sulasi mazid bir harfin tadi seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang sudah saya bilang, kalau punya model bahasa Arab itu pasti mudah, nggak mudah, tidak mudah juga sih, kayak terbantu gitu setidaknya untuk memahami bahasa Turki. Kemudian, nah di sini ada beberapa foto, ada di balik foto-foto ini ada ceritanya teman-teman nih. Yang pertama dari foto kanan yang ada adik-adik kecil ini. Jadi pertama kali saya sampai datang ke Turki itu eh, saya menandakan kontrak apartemen gitu dengan kontraktor. Nah, katanya untuk per bulan itu 2.500 lira untuk berempat gitu. Empat orang membayar 2.500 lira untuk biaya apartemen, sekitar 500 ribuan per orang. Dan apartemennya ini sudah diisi, sudah ada kulkas, sudah ada mesin cuci, sudah ada kompor, sudah ada kasur dan lain sebagainya dengan perjanjian 2.500 per bulan. Akan tetapi sebelumnya kami harus bayar 4.000 dulu. 4.000 itu sekitar 3 jutaan untuk mengisi apartemennya tadi. Akan tetapi di penghujung jalan 2 bulan setelah tinggal si kontraktor ini mau menipu gitu Kak, menipu gitu. Jadi 2.500 naik ke 5.000 lira atau sekitar 4 jutaan, 4 juta rupiah dari
1.800.000 ke 4 juta per bulan untuk 4 orang kayak gitu bersama teman-teman Indonesia saya. Nah, karena mungkin dikiranya kami polos dan mau ngikut-ngikut aja manut, makanya dia berniat menipu gitu. Tapi ternyata alhamdulillah tetangga kami itu orang Suria dan saya punya modal sedikit bahasa Arab. Jadi saya adukanlah ini masalah ini ke orang Suria tadi ini, mengadukan masalah bahwa ternyata ini kontraktornya minta uang lebih, tidak sesuai dengan perjanjian di awal, kata saya seperti itu. Kemudian orang Suria ini bantu bilang, jangan mau kayak gitu, jangan mau kamu dibodohi sama dia kayak gitu. Suruh aja ambil barangnya, kemudian nanti kami bantu cariin barang seperti itu. Jadi akhirnya setelah terjadi diskusi percekcokan juga bisa dibilang seperti itu karena kami ini orang asing tinggal di negara asing, nggak tahu bahasa Turki sama sekali, waktu itu masih pertama-tama datang. Kemudian saya bicara bahasa Arab dengan orang Suria ini, kemudian orang Suria ini menerjemahkan ke bahasa Turki ke kontraktor tadi ini. Akhirnya semua barang diambil, uang sewa tetap 2.500, 2.500, kemudian kami sempat bermalam dengan tanpa kasur, dengan tanpa di musim dingin, waktu itu masih musim dingin, kedinginan seperti itu. Jadi akhirnya besoknya tiba-tiba pagi datang mobil pick up berisi barang-barang banyak sekali, ada sofa, ada tikar, ada banyak segala macam, itu dibantu orang Arab tadi. Orang Arab ini punya komunitas karena mereka sesama pengungsi. Jadi mereka punya komunitas gitu untuk saling membantu, dibantu oleh orang Arab tadi, bermodalkan bahasa Arab yang seadanya. Jadi ya seperti itulah pengalamannya kayak gitu. Karena ternyata ada di balik orang Turki yang baik, yang tadi seperti saya bilang, tetap ada oknum-oknum yang jahat yang berusaha berbuat tidak baik. Jadi seperti itu. Dan foto yang di tengah ini foto bersama Meltam Hoja. Hoja itu artinya ustadz atau ustazah gitulah. Ini kami ngaji fikih. Jadi saya punya teman yang udah setahun di sini, yang punya inisiatif katanya daripada kita kuliah pulang nggak ada kerja ngapa-ngapain, mending kita belajar fikih. Nah di sini mazhabnya tuh mazhab Hanafi. Di sini kami belajar fikih Hanafi. Kami juga bertukar gimana sih fikih Syafi'i, fikih Hanafi kayak gitu. Di sini kami belajar, ini pelajaran informal seperti itu. Nah, kalau yang di foto paling pinggir itu di kelas Tomer itu kelas bahasa Turki sama teman-teman Indonesia. Nah, yang paling tengah itu gurunya jadi gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik untuk meneliti kedekatan bahasa Arab dan Turki boleh nih. Mungkin saya bisa bantu kayak gitu teman-teman juga. Jadi mungkin sekian pemaparan sharing pengalaman saya dari Turki. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila ada yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rahning atas ceritanya ya. Karena iya ini ya pengalaman merupakan guru yang paling berharga kan. Mbak Rahning itu melanjutkan S2 di Turki itu di kajian apa ya? Balaghah, Bu. Di sini jurusannya Basic Islamic Science, cuma nanti ada fokusnya lagi gitu. Ada fikih, ada tafsir, ada balaghah gitu. Oh, baik. Di kajian balaghah ya, teman-teman semua. Selanjutnya saya mengundang Bapak Burhan Yusuf Habibi sebelum nanti kita ke pertanyaan, jadi diskusinya di akhir. Saya mengundang Bapak Burhan Yusuf Habibi untuk menyampaikan materi di acara ini. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa Bapak Burhan Yusuf Habibi ini merupakan dosen UIN Salatiga yang sekarang sedang menempuh pendidikan di program doktor Universitas Kanal Suez, Mesir. Pak Burhan ini riwayat pendidikannya S1 di IAIN Wali Songo, kemudian S2 di UIN Suka, dan sekarang menjadi dosen di IAIN Salatiga. Silakan Bapak Burhan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabihil mustafa
وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فضيلة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سنن كاليجاga الإسلامية الحكومية فضيلة رئيس القسم وجميع المشاركين في هذه الندوة الافتراضية أعزكم الله وخصوصا لأستاذي أستاذ مرجoko Idris. يا jumpa ya. Naam, ahlan wa sahlan. Syukran. Dulu sempat kuliah dengan Pak Marjoko juga, Balaghah ya. Buku-bukunya juga saya koleksi buku-buku Pak Marjoko ini dari ilmu bayal, ilmu batik, ilmu ma'ani semua komplit. Senang sekali bisa bertemu Pak Marjoko kembali. Nah, syukran. Ada teman saya Pak Abu Nasir kayaknya ikut ini, teman sekelas saya saat S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 sampai 2014. Saya jadi mahasiswa PBA di waktu itu masih pasca sarjana. Baik Bapak Ibu dan hadirin semuanya, sebelum lebih jauh, ini tadi sudah disampaikan banyak hal dari Mbak Rahning ya, tentang bagaimana studi di Turki. Dari Turki kita akan ke selatan ya, kita geser ke selatan menyeberangi Laut Mediterania, ya, menyeberangi Laut Tengah. Kemudian kita akan sampai di Ardul Kinanah, Ardul Anbiya, yaitu tanah para nabi, tanah Kinanah, bumi Kinanah, yaitu Mesir. Entah kita mau bertemu Fir'aun atau kita akan bertemu dengan Nabi Musa, ya. Kita akan sampai di Mesir. Kalau kata Nabi Yusuf, udkhulu Misra insyaallahu aminin dalam Al-Quran gitu. Jadi masuklah Mesir, insya Allah akan aman semuanya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, ini saya tadi tanya Pak Wahid, ini pesertanya ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen atau mahasiswa gitu. Karena saya salah takut audien gitu. Katanya kan khotibun nas ala qadri uqulihim. Kalau di sini saya ngomong sama bapak-bapak ibu dosen akan berbeda nanti kalau sama mahasiswa-mahasiswi S1 atau S2. Nah, di sini saya akan cerita sedikit tentang wawasan akademik dan budaya kuliah di Universitas Kanal Suez di Muhafadzah atau di Provinsi Ismailiyah di Mesir. Nah, sebelum lebih jauh ini karena tak kenal maka ta'aruf, ini supaya lebih dekat dengan teman-teman semuanya, mungkin nanti bisa saling komunikasi juga setelah webinar ini. Nah, saya selain menjadi dosen tetap di PBA, di FTIK UIN Salatiga, juga menjadi editor in chief Jurnal Lisania UIN Salatiga, ini Sinta 2, silakan kalau ada Bapak Ibu dosen yang ingin mengirimkan artikelnya, atau barangkali ada mahasiswa juga boleh. Alhamdulillah sudah Sinta 2, jadi banyak sekali yang masuk artikelnya. Tentu saja akan kami seleksi untuk bisa kami terbitkan. Selain itu juga iseng-iseng menjadi admin dan konten kreator di Instagram di Bahasa Arab Itu Indah, yang followernya Alhamdulillah sudah hampir 90.000. Ini mungkin setelah ini akan tambah follower ya, bisa sampai 100.000. Oke. Ya, di situ ada kata-kata indah berbahasa Arab beserta terjemahannya. Yang bucin-bucin, yang motivasi juga ada, macam-macam di situ. Kemudian saat ini sedang menjalani studi di Kanal Suez University dengan beasiswa moral 5.000 doktor dari tahun 2021. Jadi saya September nanti genap 2 tahun. Tapi kebetulan saat ini saya sedang berada di Salatiga karena sedang mudik ya, sedang mudik pulang kampung. Insya Allah nanti tanggal 3 Juni akan kembali ke Mesir lagi. Nah, ini jalan-jalan ke Jogja lewat jalur Zoom sementara waktu. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Kenapa gitu? Kenapa kita perlu untuk kemudian tinggal dan merasakan studi di negara pemilik bahasa yang sedang kita pelajari, misalnya bahasa Arab gitu. Kita tinggal di
Mesir atau di negara-negara yang berbahasa Arab, dan kita juga sedang mempelajari bahasa Arab. Nah, yang pertama, mau tidak mau kita akan dipaksa untuk praktek menggunakan bahasa itu. Kalau berbahasa Arab tentu saja berada di negara Arab, mau nggak mau kita akan menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak tahu, kita akan mencari tahu terlebih dahulu, atau opsi terakhir kita akan menunjukkan gambar, browsing dulu kalau tidak tahu ini yang saya cari, misalnya begitu. Saat kita ke toko sayuran atau ke tempat buah-buahan dan lain sebagainya, misalnya kita tidak tahu bahasa Arabnya buah yang sedang kita inginkan, maka opsi terakhir itu sekarang ada HP, kita menunjukkan gambar, ini yang saya mau. Tapi sebelum itu kita akan berusaha untuk menggunakan bahasa yang kita pelajari. Memperkaya kosakata ini sudah pasti ya, kita akan memperkaya mufrodat kita dengan berada di negara yang memiliki bahasa yang sedang kita pelajari, kita akan memperbanyak kosakata kita. Belajar aksen dan pengucapan, nah ini sangat penting ya, karena meskipun kita sudah belajar bahasa Arab lama, termasuk bagaimana melafalkan bahasa Arab, ternyata kadang orang Arab tidak paham secara langsung apa yang kita ucapkan, karena kita tidak tepat dalam melafalkannya. Kita tidak tepat dalam melafalkannya. Contohnya begini, ketika kita mengatakan Astaghfirullahaladzim, al-azim itu pakai dha atau pakai zal itu. Nah, kita orang Indonesia seringkali salah menggunakan zal seperti zal, Astaghfirullahaladzim. Tidak ada bedanya antara zal dan dha, padahal di situ menggunakan dha. Astaghfirullahaladzim. Kemarin saya diminta ketemu dosen namanya Doktorah Wala. Saya biasa mengatakan wala gitu. Nah, sama dosen saya langsung ditegur gitu. Tidak wala tapi wala, buka. Disuruh membuka, lam itu harus terbuka dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh kita secara langsung belajar bagaimana aksen dan pengucapan yang tepat untuk bahasa Arab itu. Nah, selain itu kita juga mendapatkan tutor gratis atau korektor langsung. Ketika kita salah, kita akan langsung ditegur dan diberikan opsi yang tepat, bagaimana bahasa Arab yang tepat itu sendiri. Nah, menambah percaya diri, kita akan pede ya, memiliki thiqah nafsiyah ketika kita berbicara menggunakan bahasa Arab setelah kita terjun langsung di negara tempat bahasa itu berasal. Nah, ini yang paling penting, salah satunya yaitu pemerolehan wawasan budaya dalam berbahasa dan budaya secara umum. Ini yang poin yang tidak kita dapatkan ketika kita belajar bahasa Arab di Indonesia misalnya. Nah, ketika kita belajar bahasa Arab di negara asalnya, gitu, maka kita memperoleh wawasan budaya dalam berbahasa. Contoh singkatnya begini, misalnya di Indonesia itu memanggil orang untuk menghormati katanya antum gitu kan. Antum gitu. Nah, ternyata di Mesir misalnya itu tidak menggunakan antum lagi, menggunakannya hadrotak atau hadrotik kalau perempuan. Gitu. Hadrotak gitu. Hadrotak ambil gitu. Misalnya ambil itu kaifa haluk, bagaimana kabar Anda gitu. Tidak menggunakan antum gitu, tapi menggunakan hadrotak atau hadrotik atau siatak atau siatik, siadatak atau siadatik gitu. Nah, itu contohnya begitu. Itu wawasan budaya. Misalnya ketika kita diperintah untuk melakukan sesuatu, kemudian kita ingin mengatakan siap, gitu. Itu tidak kemudian kita mengatakan musta'id, gitu. Orang Mesir biasanya misalnya mengatakan ala roksi, gitu. Ala roksi. Gitu. Kalau dia mengatakan ala roksi atau ainaya, gitu, itu dia artinya oke, siap, gitu. Nah, itu beberapa bahasa yang memiliki wawasan budaya di dalamnya yang tentu saja tidak kita dapatkan ketika kita tidak terjun langsung ke negara berbahasa Arab itu sendiri. Termasuk ketika nida atau memanggil gitu. Ternyata ada panggilan untuk yang sebaya seperti apa, untuk yang lebih tua dan seterusnya. Nah, itu tentang budaya. Kemudian menambah teman tentu saja meluaskan jaringan, tadi sudah disampaikan juga sekilas oleh Mbak Rahning. Nah, ini alasan kenapa kita perlu atau mungkin memiliki pengalaman ketika kita sedang belajar bahasa yang kita pelajari di negara asalnya. Baik,
Bapak Ibu, ini kita kenapa kok belajar di Mesir ya? Di Mesir ada beberapa alasan. Yang pertama, ini dibandingkan dengan negara Timur Tengah lainnya, ini negara Mesir relatif aman dan stabil. Saya katakan relatif karena ya naudzubillah min dzalik, sewaktu-waktu mungkin ada sedikit gejolak, bisa saja terjadi konflik. Karena watak orang Arab Timur Tengah itu rata-rata keras, jadinya gampang sekali tersulut emosi dan konflik. Nah, di Mesir ini alhamdulillah saat ini masih relatif aman dan stabil. Jika kita bandingkan dengan sebelah selatannya Mesir, yaitu Sudan, saat ini sedang terjadi peperangan sehingga mahasiswa-mahasiswa kita yang berada di Sudan harus dievakuasi kembali ke tanah air. Maka Mesir ini menjadi negara yang saat ini masih relatif aman dan stabil. Kemudian masih ada juga banyak sumber ilmu yang ada di Mesir. Sumber ilmu ini dari mana? Kalau di Mesir ini yang kita kenal, mesti kita tahunya Universitas Al-Azhar. Dan di Al-Azhar ini banyak sekali ulama-ulama, masyayikh, syekh-syekh yang kita bisa talaki. Talaki itu yang ngaji lah, ngaji kepada beliau langsung dengan berbagai sanad keilmuan yang luar biasa. Selain itu juga ada kitab-kitab dan perpustakaan yang besar sekali di Mesir, termasuk di Alexandria. Kemarin saya juga ke sana itu di bibliotika di samping Laut Mediterania itu. Nah, itu juga perpustakaan yang sangat besar sekali. Di Mesir juga ada pameran atau book fair Al-Ma'rad, Ma'radul Kutub Al-Alami. Jadi pameran buku internasional terbesar di dunia itu di Mesir, biasanya di musim dingin itu di bulan Januari Februari. Nah, di situ banyak sekali buku-buku yang bisa kita beli, bisa kita miliki. Nah, biaya hidup juga relatif murah di Mesir. Untuk saat ini ekonomi Mesir itu sedang turun ya, sedang anjlok gitu. Karena banyak hal gitu. Misalnya ya 1 juta rupiah Indonesia itu saat ini di Mesir mendapatkan 2.600 pon Mesir. Jadi sedangkan biaya hidup kita sehari-hari sebulan ya, misalnya sebulan mahasiswa di sana itu ya cukup misalnya dengan 2.000 pon atau 2.500 pon. Maka uang rupiah di sana menjadi lumayan nilainya untuk saat ini. Untuk syakoh misalnya, untuk nyewa apartemen yang bisa kita isi 6 orang, itu 1 bulan 3.000 pon. 3.000 pon. 3.000 pon itu ya sekitar 1.200.000 rupiah. 1.200.000 rupiah untuk 6 orang. Berarti 1 orang bisa dapat cuma 200.000 untuk ngekos sebulan gitu. Nah, transport juga murah di sana, juga bahan pokok. Maka Mesir ini kalau dibandingkan dengan hidup di Jogja ya hampir sama kayaknya. Hampir sama kalau hidup di Mesir itu. Malah mahalan hidup di Jakarta kalau saat ini. Maka kalau mau kuliah di Mesir sebenarnya biaya hidupnya relatif murah. Mesir juga negeri penuh sejarah, maka selain kita bisa kuliah misalnya atau studi, kita bisa mendapatkan pengalaman luar biasa untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang banyak sekali di Mesir. Baik tentang para nabi maupun para wali-wali, sangat banyak sekali. Pengalaman budaya dan bahasa tentu saja di Mesir kita bisa selain mempelajari bahasa Fusha, ya kita bisa mendapatkan bahasa Amiyah Mesir, yang termasuk bahasa Amiyah yang diakui dan dipahami oleh seluruh negeri Timur Tengah itu adalah bahasa Amiyah Mesir. Dan sebenarnya lumayan mudah karena sebenarnya ada pola-polanya untuk kita pelajari bahasa Amiyah Mesir itu. Nah, yang terakhir di sini adalah banyaknya mahasisir. Mahasisir itu mahasiswa Indonesia di Mesir. Bayangkan teman-teman, saat ini di Mesir itu ada sekitar 12.000 mahasiswa Indonesia yang mayoritas di Universitas Al-Azhar memang. Jadi kalau berada di dekat kampus Al-Azhar itu kita jalan 1 langkah itu sudah kesandung orang Indonesia untuk saat ini. Karena saking banyaknya 12.000 mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Ada plus ada minusnya gitu. Misalnya beberapa mahasiswa Indonesia itu satu syakoh, satu tempat tinggal semua orang Indonesia gitu, misalnya gitu. Maka setiap hari ya ngomongnya bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Jawa gitu. Nah, tapi
meskipun begitu tetap nanti turun beli macam-macamnya ketemunya orang Mesir lagi gitu. Nah, maka dari itu ada plus minusnya ketika banyaknya jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Di antaranya plusnya adalah mudahnya menemukan cita rasa Indonesia. Jadi kita sekarang banyak warung-warung Indonesia yang buka di sana, mau nyari nasi Padang ada, mau nyari gudeg Jogja ada, dan lain sebagainya sudah ada semuanya yang jual. Termasuk toko-toko Asia. Nah, itu beberapa kenapa kemudian Mesir menjadi pilihan untuk teman-teman melanjutkan studi. Nah, ini adalah marahil at-ta'lim al-'ali fi Masr. Jadi jenjang pendidikan tinggi perkuliahan di Mesir dimulai dari S1 ini lisans atau bakalorius. Kemudian setelah S1 nanti ada marhalah ad-dirasat al-ulya. Jadi pasca sarjana. Setelah S1 nanti ada dirasat ulya. Nah, ini yang membedakan di Mesir dan di Indonesia ini adalah adanya diplom gitu. Jadi diplom itu teman-teman, diplom itu mahasiswa mengambil mata kuliah yang ada di S2, mata kuliah teori yang ada di S2, tapi dia tidak menulis risalah ilmiah, tidak menulis tesis gitu. Jadi dia hanya lulus ujian, lulus mata kuliah yang ada di S2, kemudian dia selesai, tidak sampai nulis tesis, maka dia akan memperoleh gelar diplom gitu. Kalau di Indonesia dulu diploma itu malah di bawah S1 gitu kan. D1, D2, D3 itu di bawah lisan, di bawah bakalorius. Tapi kalau di Mesir itu di atasnya lisan gitu. Jadi setelah S1 itu ada marhalah namanya diplom. Jadi mengambil teori-teori yang ada di S2, mata kuliah di S2 tanpa menulis risalah, disertasi. Nah, ketika ingin sambil menulis risalah, kemudian menulis risalah sampai selesai, dia baru mendapatkan gelar magister. Nah, setelah itu melanjutkan ke marhalah doktorah atau S3. Nah, magister dan doktorah ini baru kemudian mahasiswa itu menulis risalah ilmiah. Jadi mahasiswa-mahasiswa di Mesir itu S1 mereka tidak nulis skripsi, tidak ada skripsi, tidak ada risalah ilmiah, maka enak gitu. Mereka hanya lulus tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, selesai, nggak ada skripsi. Nah, ketika kemudian S2 di Indonesia mereka biasanya beberapa ya masih kebingungan bagaimana cara menulis tulisan ilmiah seperti skripsi karena tidak memiliki pengalaman menulis skripsi. Termasuk mahasiswa di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu S1-nya tidak ada menulis skripsi. Maka ketika lulusan Al-Azhar, S2 di Indonesia mereka harus mulai kemudian mengetahui bagaimana metodologi penelitian, bagaimana menulis skripsi dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran ya, marahilut ta'lim al-'ali fi Misr. Nah, di antara perbedaannya tadi di diplom dan penulisan karya ilmiah, penulisan skripsi. Nah, lanjut. Nah, ini kampus apa saja di Mesir yang teman-teman ketahui? Nah, tentu saja kalau ditanya begitu, jawabannya adalah Universitas Al-Azhar. Gitu. Pasti itu, semua orang tahu. Nah, ternyata di Mesir tidak hanya Universitas Al-Azhar, teman-teman. Ada kampus-kampus swasta dan ada kampus negeri. Nah, justru Al-Azhar ini termasuk kampus swasta yang ada di Mesir. Kemudian ada kampus swasta lain misalnya namanya Ma'hadul Buhus wa Dirasat Al-Arabiyah Jami'atid Dual Al-Arabiyah. Jadi Universitas Liga Arab gitu. Itu juga termasuk kampus swasta dan banyak lagi yang lain. Di antara kampus negeri ada Cairo University, Jami'atul Qahirah, ini kampus elit di Mesir ya. Kemudian ada Ainus Shams University, ini juga di Kairo. Kemudian ada Alexandria University di Alexandria, sebelah utara Mesir yang berbatasan dengan Laut Mediterania. Kemudian ada termasuk Suez Canal University atau Jamiah Qanatis Suez. Nah, ini yang akan saya bahas karena ini menjadi tempat di mana saya studi. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana gambaran kampus-kampus di Mesir lainnya, saya sebenarnya sudah punya PowerPoint juga. Kemarin saya sampaikan di persiapan studi lanjut PPSL di Malang itu yang teman-teman ingin melanjutkan S2 di Mesir atau yang melanjutkan S3 di Mesir, saya juga punya PowerPoint-nya. Mungkin nanti diundang di sesi yang lain ya Pak Wahid ya. Nanti yang lain. Kalau saat ini akan cerita tentang Canal Suez University terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan. Ini gambaran kampus, mungkin gambarnya agak blur ya. Ini kampus Canal Suez University.
sangat luas sekali. Kalau jalan kaki dari ujung ke ujung itu cukup pegel ya. Banyak sekali fakultasnya. Nah, ini gambaran umumnya. Kampus negeri, jadi sudah terakui oleh pemerintah Mesir. Kemudian kampus umum, kenapa disebut kampus umum? Karena rata-rata atau mayoritas fakultas dan prodinya adalah prodi umum. Kalau kuliah keislaman itu memang biasanya ke Al-Azhar. Tapi kalau Jami'ah Qanatis Suez ini rata-rata jurusannya adalah jurusan umum. Seperti misalnya Kuliatul Ulum atau Fakultas Sains, kemudian ada Kuliatul Tijarah, ada Kuliatul Siyahah, ada Kuliatul Ziraah dan sebagainya. Itu bahkan Kuliatul Tib punya mustasfa juga, punya rumah sakit di Rumah Sakit Qanatis Suez ini juga milik kampus. Jadi rata-rata adalah jurusan umum. Untuk dirosat Islamiyah itu adanya di pasca sarjana dan di Ma'had Afro-Asyawiyah. Nanti akan saya sampaikan. Maka kampus Kanal Suez ini sebenarnya adalah kampus umum. Dan seperti yang diceritakan Mbak siapa tadi sebelumnya, ya maaf, itu juga Mbak Herning ya, siapa? Mbak Rahni. Mbak Asri. Ya, itu juga banyak yang tidak kalau di Mesir ya sama ya, banyak yang tidak berkerudung dan lain sebagainya juga banyak di Mesir. Jadi tidak kaget nanti kalau ke Mesir dikira semua berhijab atau bahkan berniqab. Tidak, ternyata banyak yang tidak berjilbab juga. Nah, apalagi di kampus Kanal Suez karena memang mayoritas adalah prodinya prodi umum. Nah, sarana prasarana dan fasilitas kampus juga sangat lengkap, termasuk di sini olahraga dan lain sebagainya juga komplit kalau di Kanal Suez. Baik, saya percepat. Secara geografis ini teman-teman semua, Jami'ah Qanatis Suez, Kanal Suez University ini berada di Muhafadzah Ismailiyah, jadi Provinsi Ismailiyah. Provinsi Ismailiyah ini kalau kita dari Kairo, ibu kota Mesir, naik mobil ya, itu perjalanan sekitar 2 jam 36 menit. Jadi 2 jam setengah perjalanan mobil. Maka ya lumayan jauh kalau dari ibu kota Kairo. Ini ke utara, gitu, ke arah utara. Karena di sini nanti akan bertemu dengan Laut Mediterania. Ini ada Alexandria, kemudian di sini sebelah timur nanti berbatasan dengan Israel ya. Timur utara ini ada Israel, ada Gaza. Nah nanti ke sini lagi nih sampai Turki tadi, ada Mbak Rening tadi. Nah ini Ismailiyah, kota Ismailiyah ini dilewati oleh terusan Suez, gitu. Terusan Suez, mungkin teman-teman semua sudah mendengar apa itu terusan Suez. Terusan Suez ini terusan yang menghubungkan antara Laut Tengah di sini, Laut Mediterania dengan Laut Merah. Yang dulunya kapal-kapal yang berasal dari Laut Mediterania atau dari Eropa, di sini nanti ada negara-negara Eropa ya, ada Turki tadi, ada Yunani, ada Spanyol, Jerman dan sebagainya. Mereka harus melewati daratan Afrika. Ada di sini nanti ada Maroko dan sebagainya, muter untuk bisa sampai ke Asia, bisa sampai ke Laut Asia atau Samudra Hindia. Nah itu harus melewati berhari-hari dan menghabiskan bahan bakar yang banyak. Maka kemudian ada ide dari seorang berkewarganegaraan Perancis, Ferdinand de Lesseps, untuk menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah ini dengan membuat kanal. Nanti di sini kanalnya. Nah, itu kemudian disebut dengan terusan Suez. Tidak lagi perlu muter daratan Afrika, cukup menyeberang lewat kanal Suez, bisa langsung sampai ke sini. Akan menghemat bahan bakar dan lain sebagainya. Maka kemudian Universitas Kanal Suez itu disebut Jami'ah Qanatis Suez. Jadi depannya tepat itu kalau berapa ya, jalan kaki itu bisa sampai ke terusan Suez. Itu yang menghubungkan antara Laut Mediterania dan Laut Merah. Nah, Ismailiyah ini termasuk wilayah militer Mesir, karena dulu itu terjadi peperangan antara Mesir dan Israel ini memperebutkan Sinai, itu juga terjadi di Suez, di Ismailiyah ini. Maka Ismailiyah sampai sekarang ini menjadi basis wilayah askari ya, militer. Selain militer, wilayah Ismailiyah ini juga ziroah gitu, pertanian, dan pertanian yang paling bagus di Ismailiyah itu adalah mangga.
mangga Ismailiyah itu terkenal sebagai ahsanul gaudah gitu, afdhalul gaudah, kualitas terbaik di Mesir itu ya dari Ismailiyah ini. Maka di sana banyak sekali perkebunan mangga dan perkebunan kurma juga banyak. Nah, masyarakatnya juga ramah. Jadi kalau di Kairo ini sudah biasa, seperti orang Bali yang setiap hari ketemu turis, orang-orang Kairo ini setiap hari juga ketemu orang-orang Indonesia, orang-orang Asia, jadi biasa. Tapi ketika kita berada di Ismailiyah atau di kota-kota kecil Mesir, ini kita akan berasa jadi turisnya, dimintain foto-foto dan lain sebagainya. Tapi sayangnya kita seringnya dikira sini atau kuri gitu. Kalau di Mesir itu, kita dikira orang Cina sini atau dikira orang kuri, orang Korea, gitu. Padahal orang Indonesia gitu. Dan nggak putih-putih amat tapi disebut orang Cina. Ini Cina gosong atau gimana gitu kan. Tapi seringnya gitu. Kalau kita lewat itu kuri, sini gitu. Tidak ada Indonesia gitu. Terutama di bagian-bagian pedalaman Mesir. Baik, itu secara geografis Jamiah Qanatis Suez terletak di provinsi Ismailiyah yang berdekatan dengan terusan Suez tadi. Nah, kelebihannya di Universitas Kanal Suez, ini kampus negeri tadi sudah ya, penyetaraannya sudah diakui oleh Kemendikbud dan Kemenak. Kemudian ada MOU dengan MORA. MORA itu ya Ministry of Religion Affairs itu Kemenak dan kampus-kampus Indonesia. Jadi kalau ada kampus-kampus Indonesia yang datang ke Mesir itu seringkali datangnya justru ke Jamiah Qanatis Suez ini, Kanal Suez University, karena banyak MOU dengan kampus-kampus Indonesia. Nah, hubungan baik dengan KBRI dan Atasnya Pendidikan Mesir, maka tadi kalau ada acara-acara itu biasanya ke Kanal Suez justru, tidak di Kairo, justru malah ke Ismailiyah. Nah, di Ismailiyah ini, di Jamiah Qanatis Suez ini juga ada Markazul Buhus wa Dirasat Al-Indonesia, miliknya KBRI atau Atasnya Pendidikan. Jadi pusat kajian bahasa Indonesia. Jadi banyak orang-orang Mesir, mahasiswa-mahasiswa itu belajar bahasa Indonesia di markas ini gitu. Jadi selain di Kairo itu di punyanya KBRI di Adik itu di Doi namanya daerahnya, itu di Kanal Suez di Ismailiyah juga ada pusat kajian bahasa Indonesia. Jadi mengajar bahasa Indonesia kepada orang-orang Mesir. Nanti yang terbaik biasanya mereka dipilih untuk bisa kuliah di Indonesia, itu di kampus-kampus di Indonesia. Di Jogja ada, di UII atau di beberapa kampus juga. Orang-orang Mesir yang dapat beasiswa oleh KBRI, pemerintah Indonesia, untuk kuliah di Indonesia. Karena mereka punya prestasi ketika belajar BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, dosen-dosen yang bereputasi internasional, kemudian juga mahasiswa dari berbagai negara. Ini beberapa mazaya untuk kuliah di Universitas Kanal Suez. Uyubnya, itu kekurangannya tidak saya ceritakan. Cukup kelebihan-kelebihannya saja. Pasti ada dong kekurangan dan kelebihannya itu. Baik, selanjutnya ini kota kondusif untuk belajar. Ini kalau dibandingkan dengan Kairo, teman-teman, di Kairo itu sudah zahmah awi gitu kata orang Mesir, sangat crowded gitu, padat sekali dan sangat berisik gitu. Tapi kalau Ismailiyah ini kota yang hudu gitu, yang tenang, yang kondusif untuk belajar, banyak tanaman-tanaman hijau gitu, banyak pohon-pohon yang agak besar itu di Ismailiyah ini. Jadi kondusif untuk belajar. Nah, untuk kajian bahasa dan sastra Arab di Jamiah Qanatis Suez ini ada Kuliatul Adab wal Ulum Al Insaniyah. Jadi ada Fakultas Adab dan Humaniora. Itu ada satu fakultas sendiri, gedungnya sangat besar, ini Kuliatul Adab. Beberapa mahasiswa kita juga dari Indonesia itu menjadi lulusan fakultas ini, baik S2 maupun S3. Itu. Nah, ini ada banyak sekali kisemnya, aksam, banyak sekali prodinya yang ada di kajian bahasa dan di Fakultas Adab dan Humaniora ini. Ini dari S1, dari lisan sampai doktorah. Ini ada di Fakultas Adab dan Humaniora. Salah satunya yaitu Qismul Lughah Al-Arabiyyah wa Adabiyah. Jadi ada Fakultas Bahasa dan Sastra Arab. Nah, ini banyak juga dari mahasiswa Indonesia yang masuk ke sini. Ada yang lain bahasa Inggris, ada bahasa Perancis, bahasa Cina, itu kemudian ilmu sosial, falsafah, tarikh, hadharah, dan lain sebagainya. Nah, ini fakultas yang banyak memang beberapa mahasiswa Indonesia melanjutkan studinya di sini, baik untuk S2 maupun untuk S3. Nah, ini Kuliatul Adab wal Ulum Al Insaniyah. Nah, selain di Fakultas Adab tadi, ini untuk pasca sarjana untuk S2,
S2-nya, S3-nya bisa di fakultas tadi. Nah, sekarang ini ada namanya Ma'hadud Dirasat Al-Afro-Asiyawiyah Lidirasat Al-Ulia. Jadi kalau di Mesir itu ada ma'had di dalam jamiah gitu. Jadi ma'had itu hampir setara dengan kuliah kalau di Mesir itu. Jadi institut tapi di bawah universitas gitu. Itu banyak sekali seperti itu di Mesir gitu. Maka jangan kaget. Ma'had di sini bukan diartikan pesantren ya. Karena ini yang sering ma'had di Indonesia aja yang diartikan pesantren. Kalau di sana itu ya institut gitu. Nah, Ma'hadud Dirasat Al-Afro-Asiyawiyah Lidirasat Ulia ini khusus untuk pasca sarjana. Maka mulai dari diplom tadi yang saya sampaikan di awal, Marohil Ta'lim Ali itu, dari diplom sampai ke doktorah. Dari diplom sampai doktor. Nah, ini ada beberapa kisem, ada beberapa jurusan prodi dan takhususnya, konsentrasinya. Ada Qismu Dirasat wa Bukhusil Lughat, jadi ada studi bahasa, penelitian dan studi bahasa. Ini ada bahasa Arab wa adabiha walin natikina bilughatin ukhra. Nah, dan ini untuk penutur asing itu atau non native speaker. Nah, saya berada di sini ini, al-lughal arabiyyah wa adabiyyah walin natikina bilughatin ukhra. Jadi konsentrasi ilmu bahasa Arab untuk penutur asing. Nah, nanti bisa applied, bisa tatbikinya, bisa ilmu lugha tatbiki itu di sini bisa diterapkan di dunia pendidikan dan dikaitkan dengan ilmu-ilmu lain. Maka saya masuknya ke sini, kemudian saya kaitkan dengan taklim nanti. Maka kemudian menjadi sesuai dengan S2, S1 dan S2 saya yang kebetulan di PBA, tidak di BSA. Nah, ada adab juga. Kemudian ada dirasat al-Islamiyah, ada dirasat al-Frankfurtiyah wa adabiyah. Nah, kemudian ada Qismu Dirasat wa Bukhusil Maktabat, ada kajian perpustakaan itu, wal ma'lumat wal i'lam ini juga ada perpustakaan dan informatika, kemudian ada i'lam juga di sini. Maka mungkin untuk jurusan adab di sini juga sesuai kalau ada dari jurusan perpustakaan misalnya. Kemudian ada Qismu Dirasat wal Bukhus fil ulum al-ijtimaiyah wan nafsiyah. Jadi studi dan penelitian tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu psikologi itu juga di sini ada. Kemudian ada wal bukhus al-jughrafiyah, geografi juga ada di sini. Nah, ini Ma'hadud Dirasat Al-Afro-Asiyah Lidirasat Ulia. Maka teman-teman yang ingin nanti melanjutkan S2 tentang sastra Arab maupun tentang studi Islam atau tentang perpustakaan, tentang itu bisa masuk ke sini juga, ke Ma'had Ad-Dirasat Al-Afro-Asiyawiyah. Nah, ini ada syarat-syaratnya di sini. Ini saya ambilkan dari pamflet kampus ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut syarat-syaratnya untuk diterima apa saja. Kemudian Awraq al-Matlubah litakdim, ini berkas-berkas dokumen yang diminta apa untuk bisa mendaftar ke sini. Nah, ini bentar lagi ya, masih ada waktu ya Bu. Bentar. Gambaran umum kurikulum dan perkuliahan. Untuk mata kuliah secara umum ini sama ya, secara umum sama, dan nahwu, shoroh, balaghah, syair, nasr dan lain sebagainya untuk bahasa dan sastra Arab saya kira hampir sama, relatif sama. Saya lihat dari websitenya hampir sama. Kemudian sistem perkuliahannya, nah ini kalau di Mesir itu masih klasikal rata-rata ya, rata-rata termasuk di Qanat Suez. Artinya apa? Masih menggunakan metode klasik ceramah itu. Jadi dosen banyak ceramah di dalam kelas itu. Karena beberapa kelas atau bahkan mayoritas ya kelas di sana itu menggunakan mudarrojat. Mudarrojat itu kayak panggung gitu, kayak teater gitu. Jadi dosennya di depan, jadi kelas besar gitu. Jadi dosennya ceramah di depan gitu. Jadi tidak mungkin untuk kemudian diskusi dibagi sekian pertemuan bisa habis gitu. Maka yang digunakan adalah metode klasik ceramah. Teknologi masih sedikit tertinggal dari Indonesia. Nah, jadi ini jujur saja, ini salah. Jadi di Mesir itu secara teknologi itu memang masih di bawah Indonesia kalau saya lihat gitu. Termasuk dalam dunia pendidikan ataupun dalam secara umum ya masih tertinggal dari Indonesia. Indonesia justru lebih di depan untuk urusan teknologi. Kemudian muqarrar adalah kunci. Muqarrar itu adalah buku diktat, buku paket. Jadi kalau di Mesir itu semua
berbasis buku paket. Jadi dosen memiliki buku paket masing-masing yang mahasiswa harus menguasai itu, dan ketika ujian tidak akan keluar dari buku paket itu. Dan mayoritas masih mengandalkan hafalan-hafalan. Jadi kalau hafal diktat itu muqarrar, insya Allah nanti nilainya akan bagus. Maka untuk tidak ada sedikit sekali yang presentasi atau yang diskusi itu masih sedikit, karena kelasnya tadi mayoritas kelas besar itu, kecuali jurusan-jurusan tertentu. Nah, untuk topik kajian penelitian bahasa dan sastra, topik penelitian relatif sama ya, nanti bisa dicek di banyak website sumber-sumber berbahasa Arab atau hasil-hasil penelitian dari kampus-kampus Arab. Objek kajian lebih luas, hanya saja ya, objek kajian lebih luas dan up to date. Seperti misalnya syair-syair dari para penyair baru kontemporer. Nah ini kalau di kampus-kampus di Mesir ini juga mulai banyak dikaji ya, tidak hanya penyair-penyair kuno atau penyair-penyair sebelumnya, tapi ini ada banyak penyair baru kontemporer yang bisa dikaji syair-syairnya. Kemudian novel-novel bestseller terbaru, tentu saja ini yang booming di negara-negara Timur Tengah, ini banyak novel-novel bestseller terbaru, mungkin belum sampai ke kita ya, informasi itu di Indonesia, riwayah itu novel-novel. Kemudian bahasa-bahasa dalam dunia jurnalistik, baik itu di majalah, koran maupun di TV. Nah, ini juga bisa menjadi topik kajian atau menjadi objek kajian dari bahasa maupun sastra Arab. Maupun juga bahasa tokoh politik di negara-negara Arab itu. Nah, ini nanti bisa menggunakan tahlilul khitab atau discourse analysis, analisis wacana, analisis khitab. Bagaimana Presiden Mesir menyampaikan tentang ini gitu, kemudian tentang politik atau tentang ekonomi, nah, itu bisa dianalisis bahasanya. Nah, selain tadi objek kajian lebih luas dan up to date, juga ada analisis kontrastif. Ini sering juga, ini mungkin tidak jauh beda dengan mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Adab ya. Ada dirasah taqabuliyah, baik antara bahasa Arab maupun bahasa Arab dengan bahasa Indonesia atau antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris misalnya. Ini juga masih sering dikaji. Nah, ini masih sering dikaji juga. Nah, kajian leksikologi dan leksikografi, ilmu ma'ajim dan ilmu sinaatil mu'jam ya, itu juga sering juga dijadikan topik penelitian. Jadi membandingkan antara kamus ini dan kamus ini gitu, atau meneliti tentang satu kamus. Kemarin ada mahasiswa Mesir S3 itu meneliti tentang kamus Al-Munawir gitu, dari Jogja itu, Kerapia kan. Diteliti oleh mahasiswa S3 di Kuliatul Adab di Jamiah Qonatis Suwais gitu. Dari sisi apanya gitu, saya lupa gitu. Nah, kemudian juga ada dirasah taqabuliyah tadi, misalnya takbir asyaki bainal lughah al-arabiyyah Indonesia, itu kemarin juga ada di mahasiswa Ma'had Afro-Asyawiyah yang sidang S2 meneliti tentang itu, bagaimana idiom-idiom yang ada di bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu dikaji dengan pendekatan budaya, misalnya begitu. Nah, ini topik-topik yang saya kira masih menarik dan relevan untuk dikaji oleh mahasiswa bahasa dan sastra Arab. Nah, kesimpulan saya ini, pengalaman tinggal dan belajar di negeri pemilik bahasa asing yang sedang kita pelajari adalah tentang belajar menggunakan bahasa yang lengkap sepaket dengan budayanya. Itu. Jadi kalau untuk urusan akademik, misalnya tentang teori balaghah, ini sangat cukup kita belajar dengan Ustadz Marjoko Idris misalnya, itu sudah sangat cukup bagi kita. Mempelajari tentang nahwu, soroh, macam-macam itu di Indonesia sudah, saya kira sudah banyak ahlinya dan kita bisa belajar dari beliau-beliau itu. Yang tidak kita dapatkan saat kita tinggal di Indonesia, atau tidak kita dapatkan kecuali kita tinggal di negara yang berbahasa Arab, itu adalah bagaimana menggunakan bahasa yang lengkap sepaket dengan budayanya tadi. Maka pengalaman untuk mendapatkan bahasa komplit dengan budayanya ini menjadi pengalaman yang luar biasa saat khususnya saya berada di Mesir. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Insya Allah nanti sampai bertemu di Mesir. Semoga dari audien ini nanti beberapa waktu ke depan ada yang Mesir juga, sehingga kita bisa bertemu di Mesir. Saya kira itu, Bu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Burhan atas penjelasannya. Tadi saya izin memantik diskusi ya untuk siang hari ini. Tadi menarik apa yang disampaikan Pak Burhan tadi, diawali dengan
melihat watak-watak orang Arab yang keras gitu ya, cepat tersulut emosinya gitu. Karena jujur ketika saya ke sana hanya beberapa hari sebenarnya, dari awal tuh saya kaget gitu loh, kok sebegitu cepat gitu ya orang itu untuk marah di depan umum gitu ya. Dan kebisingannya juga kok bisa ya banyak mahasiswa yang kemudian bertahan gitu di tengah kondisi yang sangat berbeda dengan Indonesia, dengan masyarakat Indonesia yang penuh dengan kesopanan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang saya herankan dulu itu di awal. Nah, kemudian tadi Pak Burhan juga menjelaskan ya bahwa kelebihan kita belajar di Timur Tengah misalnya adalah untuk mengaplikasikan bahasa yang kita pelajari, begitu ya Pak Burhan ya. Jadi untuk tatbikul lughah. Nah, tetapi kemudian tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit al-mushkilah ya. Al-mushkilatul lati sudafatna al-yaum kam minal arab yastakhdimuna al-amiyah akthar minal fusha gitu ya Pak Burhan ya. Nah, ini saya ingin tahu bagaimana pandangan Pak Burhan terkait dengan pembelajaran bahasa amiyah misalnya. Seberapa penting dan perlunya pembelajaran amiyah ini untuk teman-teman di yang pembelajar bahasa Arab yang berada di Indonesia begitu. Kemudian kira-kira kami membutuhkan waktu seberapa lama gitu untuk belajar bahasa tersebut. Nah, ini juga misalnya tadi ya disinggung bahwa ada pusat kajian bahasa Indonesia di Mesir, di Kanal Suez itu saya melihat bahwa mereka sebegitu cepatnya ya belajar bahasa Indonesia itu. 6 bulan itu sudah mahir berkomunikasi dengan orang Indonesia dengan menurut saya dengan sangat cepat gitu 6 bulan itu. Tetapi kenapa kemudian kami orang Indonesia itu saya misalnya ya saya 6 bulan belajar bahasa Arab dulu paling baru bisa dorobaya dribu gitu. Nah itu Pak Burhan saya mau ini saja sih membuka diskusi pada hari ini. Ya nanti kemudian akan disambung oleh pertanyaan dari Ustadz Marjoko. Atau Pak Marjoko mau berkenan bertanya dulu silakan, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Tika. Ini suara saya bisa didengar. Mas Burhan, hal anta tasma' kalami? نعم Ya نعم hadratak. سمعت واضح الصوت واضح أستاذي. اسمحوا لي أتكلم بلغتين Indonesiatin. Saya terima kasih pada Mbak Tika ya. Ini duluan bertanya ini mau jemput putu saya itu jam 3:30. Udah tutup ya Pak. 4. Iya. Nggih, monggo Baik, Bapak. ibunya di sini. Untuk yang di Turki saya mengucapkan selamat ya. Mbak Rahaning siapa tadi? Ya saya masih ingat ya. Selamat sekolah di Turki. Mohon doanya. Kemudian iya Mas Burhan ya. Saya pengen sampean ke Jogja Mas sebelum ke mana ke Ismailiyah Jogja dulu. Jadi kalau ketemu saya beri buku-buku lagi nanti itu. Ada ya aku punya buku Mas ya menarik buat saya. Judulnya adalah Hari-hari berlalu di bumi para nabi Mesir. Itu sudah jadi ya. Dan ya itu potret saja, potret tidak berangkat dari penelitian. Ya pokoknya waktu ada COVID itu tidak boleh keluar ya saya pakai nostalgia saja. Itu saya tulis dan sekarang sudah jadi. Lau dhahabtum ila Yogyakarta insyaallah uhdikum hazal kitab. Masyaallah, hadir insyaallah Ustaz. Ini Mas Burhan ya. Apa yang Anda sampaikan saya cocok, terutama budaya Mesir ya. Ya kalau kita ke Ismailiyah ya mangga itu ya. Mangga itu jelas. Dari Kairo ke Ismailiyah itu hampir di padang pasir itu semuanya mangga ya. Ya tapi saya tidak beli mangga di sana. Agak mahal juga. Tapi selain mangga murah-murah. Tentang budaya Mesir, oke lah itu saya setuju ya. Saya pengen menegaskan tentang khosais li al-jami'at al-masriyah. Saya membuat catatan gini Mas. Kalau di Al-Azhar, kalau ada adik mau ada penelitian di Al-Azhar, itu di Al-Azhar itu kajian balaghah itu luar biasa itu ya. Banyak sekali itu. Jadi kalau saya pernah mengusulkan ke Pak Dekan ya, dekanat itu, bagaimana mahasiswa S2 itu sejak masuk nyelengi gitu. S3 juga gitu, nyelengi, nabung. Nanti kalau 2 tahun selesai teori, nah itu dipakai ke Mesir.
kira-kira dapat 15 juta. 15 juta, Mesir, PP, di sana 3 bulan nulis disertasi atau nulis tesis, karena sumbernya banyak. 3 bulan, pulang itu draft sudah jadi. Tapi kemudian dari Bapak Dekan memberi jawaban bahwa plat merah itu tidak boleh nyeleng-nyelengi gitu. Kalau ada uang ya berangkat, kalau tidak ada uang ya tidak usah berangkat. Tapi kalau di swasta itu nyelengi itu, dan mereka berangkat itu. Saya membaca catatan begini Mas, di Al-Azhar itu kajian balaghah itu luar biasa. Iya, itu terutama didapat di perpustakaan Al-Azhar yang ada di Soleh Kamil, bukan di yang di Husain, tapi di Soleh Kamil. Itu tulisan-tulisan disertasi, master itu balaghah itu 1000 halaman, 2000, 1500, tebal-tebal itu, kadang 2 jilid. Kayak Pak Marjoko ini disertasinya tentang uslubul istifham fil Quran dirasah tadawuliyah. Kalimat interrogatif dalam Al-Quran, studi tentang pragmatik. Pragmatik ya, betul. Iya, itu 4 bulan selesai 600 halaman. Jadi buat saya loh ya, walaupun sampai di Indonesia terus tidak jadi ya persoalan lain karena dibaca oleh pembimbing. Tapi 4 bulan selesai kok itu. Karena begitu banyak sumbernya. Itu di Al-Azhar, balaghah. Di Kairo itu sastra luar biasa. Banyak sekali perpustakaan sastra itu. Bukunya nampak sekali kalau di Kairo itu, Kairo University, itu kajian sastra muncul ya. Tokoh-tokohnya kayak Toha Husain wa Sahibu, wa hum yatamu Nabi al-adab al-Arabi. Kanal Suez saya melihat linguistiknya kuat Mas. Linguistiknya kuat. Kanal Suez itu linguistik, balaghah, tapi juga berintegrasi dengan linguistik. Ada tokohnya namanya Dr. Daud, Profesor Dr. Daud bin Daud bin Daud bin Daud. Dan saya pernah ke rumah beliau dan saya, Prof. Oh iya. Wa huwa yutina kutub al-lafahu huwa nafsuhu. Wa aqulu lahu syukran. Huwa yaqul elaf. Kita di situ asik sekali itu ya. Si siapa? Profesor Daud itu ahli di bidang linguistik. Zagazig ini sastra. Zagazig ini agak menceng. Ini sastranya kuat. Maka kalau ada penelitian atau S2, S3 suka sama sastra ya Zagazig. Ainusam ini sastra juga kuat. Ainusam juga kuat ya. Kalau Alexander ini yang kuat filsafatnya. Saya masuk ke perpustakaan itu kok enggak tertarik gitu ya. Sulit mencari kajian-kajian linguistik. Tapi kalau filsafat itu banyak sekali. Aku begitu masuk keliling-keliling perpustakaan enggak tertarik, langsung ke duduk-duduk nongkrong di tepi laut saja itu. Iya, itu di mana di filsafat itu banyak sekali. Jadi ada beberapa apa ya semacam catatan. Saya sebenarnya pengen ya kalau mahasiswa S2 itu tesisnya itu ditulis tidak di sini, tapi di Kairo di Mesir, ya, ditulis di Mesir. S3 juga begitu, akan cepat nanti. Di Al-Azhar itu bidang balaghahnya kuat. Kairo University sastranya kuat. Kanal Suez linguistiknya kuat. Zagazig sastranya kuat. Ainusam sastranya kuat itu ya. Jadi saya melihat begitu. Ada juga yang di Gamahmenia itu juga perguruan tinggi ya apa namanya jauh tetapi kampung jauh tidak begitu maju. Tetapi ini kaya ini ya, kaya. Jadi mahasiswa Indonesia itu akan digratisi akomodasinya itu selama 2 bulan. Jadi kalau kita ke sana, PP bayar sendiri, nanti di sana oleh Gamahmenia ini dia bisa membiayai kita selama 2 bulan. Tapi kita berangkatnya sendiri, bayar sendiri, pulang bayar sendiri. Kalau si Profesor Daud itu ya 20 hari itu kayaknya maksimal. Jadi kita datang ke Mesir, PP bayar sendiri, nanti kita ngaji ke Profesor Daud, ke rumahnya itu, ke Ma'had Quran, itu 20 hari itu pasti dijamin oleh Profesor Daud. Nah, saya berharap ke sana. Jadi S2 baik yang di Adab ataupun di mana saja, ya terutama ya di Solo Tiga juga. Itu teorinya ditempuh di Indonesia, tetapi nulisnya itu bagaimana kalau ditulis di Mesir dengan memilih fakultas-fakultas perguruan tinggi yang memang
memiliki hadhil jami'ah tahtamu bi al-ilm al-khas, kayak tadi Al-Azhar Balaghah, Kairo sastra, kanal linguistik, itu langsung dituju. Dan tidak sulit sebenarnya, apalagi tadi Mas Burhan bilang di sana itu kehidupan sangat-sangat murah sekali. Dulu waktu Pak Marjoko di sana itu 1.000 di sini, itu di Mesir 1.200. Jadi 1.000 di sini, di Mesir 1.200. Ketika saya pulang, kemudian di Mesir terjadi Daudha, itu 1.000 di Indonesia, di sana 800. Jadi kalau kita bisa hidup di Indonesia, itu di Mesir itu leha-leha. Sedikit catatan Mas Burhan, saya diberi sanggup oleh Mas Jarod Wahyudi, itu hampir 7 juta 1 bulan. Padahal di Mesir itu 1 juta itu udah tidak bisa menghabiskan uang. Jadi masih ada sisa 6 juta. Maka setelah pulang dari Mesir itu jadi orang miskin. Jadi kalau nah ya itulah beberapa catatan. Tapi yang paling penting, ana uhaniukum ya hadratak Burhan Yusuf Habibie. Saya mengucapkan selamat Anda belajar di Banar Swiss. Iya, bilad wahum yatakallamuna bil lughatil fusha wa aksaruhum yatakallamuna bil lughatin amyatin. Selamat, mudah-mudahan barokah. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Tika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tasyakirawi. Ilaf. Mbak Tika sedang izin sebentar. Oh iya, diganti. Baik, ada pertanyaan dari chat Mas. Dari Ade, Mbak Ade bisa disampaikan langsung? Baik, untuk materinya tadi sangat-sangat menginspirasi bagi adik-adik yang masih S1 ini untuk keluar negerinya itu ada yang satunya dari Turki, Mbak Rahmin ya, sama Bapak Burhan Yusuf Habibie ke Mesir seperti itu. Nah, yang saya tanyakan di sini itu untuk jalur masuknya, kan kayak gitu tuh ada yang pakai beasiswa, ada yang biaya sendiri, itu kan pasti macam-macam. Nah, saya itu ingin tahu dari Mbak Rani dan Pak Burhan sendiri, itu bagaimana menempuh bisa sampai ke universitas yang diimpikan itu seperti apa? Apakah ada motivation letter, kayak gitu suruh bikin motivation letter, nah motivation letternya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ade. Mas Burhan dulu atau Rahning dulu nih? Rahning dulu. Yaudah, saya dulu. Ya, Rahning dulu ya, cerita story-nya. Pak Burhan, saya dulu jawab. Baiklah, oke, pertanyaannya bagus sih dari DAD. Sebenarnya tergantung preferensi kamu. Kamu apakah mau beasiswa atau mandiri? Nah, kalau untuk ke Turki sendiri itu beasiswa ada, yang saya tahu itu ada 2 jalur. Yang pertama ada Turkish Busleri atau YTB, sama ada TDV, Diyanet Vakfi. Jadi kalau YTB ini dia itu seperti SNMPTN. Jadi semua jalur bisa, kamu mau masuk umum atau agama itu bisa lewat YTB. Tapi kalau TDV ini khusus untuk jurusan-jurusan yang keagamaan, kayak kamu mau belajar fikih, tafsir, segala dan seterusnya. Nah, itu kembali lagi ke kamu. Kamu mau beasiswa, tapi kalau kamu sanggup mandiri, nggak apa-apa. Cuman secara umum, Turki ini nggak terlalu ketat untuk mahasiswa asing. Jadi setiap tahun mereka pasti terima mahasiswa asing. Cuman kalau untuk S2 itu kuotanya sedikit. Contohnya di Sakarya University. Di Sakarya University ini buat kemarin saya baru cek untuk kuota penerimaan mahasiswa asing di jurusan KTT, Kajian Timur Tengah, itu untuk semua mahasiswa asing dari seluruh dunia itu cuma terima 1 mahasiswa asing. Persaingannya ketat kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu untuk taraf-taraf universitas yang bagus di Turki sih, seperti Ankara University, Istanbul University, Sakarya University yang di kota-kota gede. Tapi kalau misalnya kamu memilih kota-kota yang seperti mungkin Ismailiyah di Mesir, contohnya saya di Kutahya. Kutahya itu kuotanya banyak, bisa 15 mahasiswa asing per
periode untuk S2. Nah, kalau untuk beasiswa tadi YTB dan TDV, kalau YTB itu pembukaannya itu biasanya dari November sampai Februari. Apa aja yang yang harus dipersiapkan, mungkin DAD bisa lihat linknya ya di situsnya. Nah, biasanya itu nanti minta motivation letter, apa yang membuat kamu, apa yang memotivasi kamu untuk kuliah di Turki, entah itu sejarahnya, atau ada buku yang pengen kamu baca, atau ada Turki dan Indonesia, kamu pengen mengenalkan apa, kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau TDV itu biasanya di awal tahun. Di awal tahun itu bisa dari Januari sampai Maret kayak gitu pembukaannya. Jadi Ade harus rajin-rajin lihat situs kayak gitu. Saya juga bukan dapat beasiswa dari yang pemerintah, saya dapat beasiswa dari agensi kayak misalnya nanti kamu lihat-lihat aja, atau dari pemerintah kota kamu minta beasiswa, mengajukan proposal seperti itu. Cuman ya harus melek informasi seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Baik Mbak Rahning, terima kasih informasinya untuk yang ke Turki ya. Lumayan berat, harus online melek situs, ngecekin situsnya. Nggak apa-apa, tetap semangat. Pasti ada jalan, insya Allah. Ya, baik Mas Pak Burhan. Mbak Ade ya. Untuk ke Mesir, Mbak Ade, untuk ke Mesir sama dengan tadi Mbak Rahning, ada jalur beasiswa dan jalur mandiri. Nah, untuk jalur beasiswa untuk dari pemerintah ya, ada lewat Kementerian Agama dan LPDP itu saat ini namanya BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit. Itu sebentar lagi mungkin akan buka kembali itu. Beasiswa Indonesia Bangkit itu dikelola oleh Kementerian Agama, tapi sumber keuangannya untuk saat ini berasal dari LPDP, Kementerian Keuangan. Itu bisa untuk S2 maupun S3. Jadi begini, untuk pendaftaran ke kampus-kampus di Timur Tengah, di Mesir misalnya, itu ketika kita memilih jalur beasiswa ada 2 tahap. Ada 2 tahap. Tahap untuk lolos beasiswa dari sponsor. Sponsor itu pemberi beasiswa, misalnya dari Kemenak ya. Mereka akan memberikan beberapa syarat ya, supaya kita nantinya ditetapkan menjadi awardee atau penerima beasiswa itu. Nah, di antara syaratnya misalnya ketika kita ingin ke negara-negara Timur Tengah, ada TOEFL, misalnya, sertifikat TOEFL. Sertifikat TOEFL minimal kalau untuk S2 500, kalau untuk S3 550. Itu sertifikat TOEFL. Dan tentu saja dokumen-dokumen lain ya, termasuk tadi motivation letter dan lain sebagainya, itu perlu dipersiapkan, termasuk ijazah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan lain sebagainya, itu nantinya diminta oleh pemberi sponsor, misalnya Kemenak tadi. Ketika kita diseleksi, termasuk proposal riset ya, proposal riset atau khutbah kita untuk menulis tesis atau disertasi itu juga diminta. Ketika kita lulus administrasi, nanti akan ada tahap wawancara. Ketika kita sudah lulus, nah nanti kita akan mencoba mendaftar ke kampus manapun yang kita inginkan. Misalnya kita ingin masuk ke Kanal Suez, maka kita akan mengakses syarat-syarat apa yang diminta oleh Kanal Suez supaya kita bisa mendapatkan muwafaqah ya, muwafaqatul qayyid yang sudah muqayyad gitu. Tidak hanya LOA yang sifatnya kondisional yang bisa berubah tapi sudah unkondisional gitu. Nah, itu biasanya kalau di kampus di Timur Tengah, di Mesir khususnya, justru tidak meminta TOEFL. Tidak ada syarat TOEFL, karena TOEFL itu kan memang belum ada standarisasi internasionalnya ya. Jadi di kampus-kampus Timur Tengah itu justru mereka tidak meminta TOEFL. Justru beberapa, ini sayangnya itu, malah meminta TOEFL gitu, beberapa. Seperti Jamiah Dual itu, Ustadz Marjoko itu malah beberapa minta TOEFL, tidak meminta TOEFL. Bahasa Inggris justru gitu. Ya mungkin nanti bisa mengambil referensi berbahasa Inggris. Karena mungkin dianggap sudah mampu berbahasa Arab ketika ingin daftar kuliah di kampus berbahasa Arab atau di negara Arab. Nah, itu jadi ketika ingin mengambil jalur beasiswa harus mempersiapkan apa yang diminta oleh sponsor, misalnya Kemenak ya, Kemenak lewat BIB atau LPDP tadi. Nah, kemudian mengakses permintaan dari kampus yang kita tuju. Nah, sekarang di Mesir itu mensyaratkan muadalah juga.
Jadi muadalah ijazah itu. Jadi penyetaraan ijazah. Ketika S1 kita di Indonesia itu harus kita setarakan di Al-Majlis Al-A'la lil Jami'ah di Jami'ah Qahirah. Jadi kayak dewan perguruan tinggi itu yang ada di Cairo University. Nanti kita memasukkan berkas-berkas kita, ijazah, terjemahannya, transkrip terjemahannya, kemudian ada syahadatul milad misalnya dan sebagainya, kita masukkan ke sana. Nanti akan diproses, tapi membayar tapi pakai pon, tidak mahal juga. 3.000 pon kalau ijazah S1 itu, berarti sekitar 1.200.000 itu untuk penyetaraan ijazah S1. Ketika ijazah kita sudah setara, kita akan bisa masuk ke kampus dimanapun, itu di Mesir. Nah, itu melalui Al-Majlis Al-A'la lil Jami'at, itu kalau di Mesir. Maka untuk Mbak Ade, jika ingin nanti harus memang jadi scholarship hunter, jadi pencari beasiswa, pemburu beasiswa itu memang harus mencari banyak informasi dari berbagai sumber. Karena mungkin banyak orang hanya melihat Mbak Rahning misalnya bisa kuliah di Turki, tapi ternyata di balik itu berdarah-darah, itu banyak tetesan keringat dan lain sebagainya yang sudah dilalui, tentu saja begitu. Itu ya Mbak Ade. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Burhan tadi. Untuk proposal riset sendiri itu berarti dipersiapkan sebelum seleksi itu. Jadi proposal riset itu gambarannya seperti apa? Apakah yang itu harus dikerjakan setelah diterima atau dikerjakannya itu setelah habis masa studi? Oh, proposal riset itu biasanya hanya pemberi sponsor, pemberi beasiswa itu kita yakinkan bahwa kita siap untuk melakukan penelitian gitu. Jadi entah itu nantinya ketika kita masuk ke kampus, judul itu bisa berubah karena kita sudah ketemu dengan pembimbing, atau ketika seminar proposal itu ada perubahan judul, nggak masalah, atau kita sesuaikan dengan penelitian-penelitian yang ada di kampus tujuan kita, nggak masalah. Tapi kita sudah siap untuk meyakinkan pemberi beasiswa kita bahwa kita siap untuk riset itu, untuk S2. Maka memang harus dipersiapkan dari awal. Meskipun nanti ke depan ketika saat kita kuliah ternyata berbeda riset yang kita lakukan dari riset yang kita persiapkan tadi untuk mendapatkan beasiswa tadi. Gitu. Oke. Sudah cukup Mbak Ade? Insya Allah sudah cukup. Mantap. Baik, terima kasih. Saya boleh bertanya enggak? Silakan Mbak Rahning. Okay. Terima kasih Bu Tika. Pak Burhan, ini kan kita biasanya yang terkenal di kalangan mahasiswa asing ini kan namanya just tip ya, jasa titip kayak gitu. Barang dari Mesir ke Indo atau Indo ke Mesir gitu. Pak Burhan ada berniatkah untuk membuka just tip novel-novel Mesir atau karya-karya Mesir? Karena jujur waktu saya S1 tuh jujur susah banget nemuin objek-objek untuk diteliti kayak gitu. Teman-teman yang lain juga kayak gitu. Adakah Pak Burhan kayak gitu mau membantu memediatori kami adik-adik mbak-mbak yang lainnya yang mau meneliti karya Rahning dan mungkin untuk teman-teman semuanya. Saat ini ya, untuk mobilitas barang dari Mesir, pengiriman logistik dan sebagainya itu sekarang sangat mudah sekali. Yaitu tadi, saking banyaknya mahasiswa Indonesia di Mesir, 12.000, itu sekarang banyak yang sambil bisnis gitu ya, kuliah sambil kerja. Di antaranya kerja bagasian namanya. Jadi mereka pulang ke Indonesia hanya sekedar membawa bagasi barang-barang yang dikirim dari Mesir ke Indonesia. Nanti mereka 2 hari 3 hari di Indonesia, balik ke Mesir lagi membawa barang dari Indonesia ke Mesir. Nah, jadi itu melalui jalur pesawat itu. Jadi cepat, mobilitasnya cepat. Kalau dulu harus lewat laut itu berbulan-bulan ya, lewat kapal, nanti nunggu penuh dulu baru dikirim lewat kapal. Nah, untuk sekarang itu gampang. Kalau misalnya punya teman di Mesir, atau saya juga siap nanti misal diminta tolong ketika ada Ma'rad ya, ada pameran buku internasional. Seperti kemarin tuh banyak yang nitip ketika ada Ma'rad itu. Ada Pak Tulus kemarin juga nitip. Pak Tulus itu kemarin menikahkan putrinya, itu pengen memberi souvenir papirus ya, papirus dari Mesir, kertas terlama dari Mesir itu. Nah, itu kemarin saya carikan, kemudian saya kirim. Itu nggak ada seminggu sudah sampai ke Jogja itu dari Mesir. Karena mobilitasnya lewat pesawat. Nanti saya akan mencari info bagasi tercepat. Misalnya besok ini ada bagasi Mesir ke Indonesia. Itu sekilonya kalau nggak salah sekitar 100.000 kalau sekarang, rata-rata 1 kilo.
gitu. Itu sampai ke Jakarta. Nanti kalau ke Jakarta sampai ke alamat tujuan ya nambah itu saja. Berarti kan nggak begitu mahal sebenarnya. Misalnya buku 3 itu 1 kilo misalnya kan dengan ongkos kirim 100.000 dari Mesir ya itu nggak mahal saya kira. Dan kita bisa mengakses banyak sumber yang ada di Mesir gitu. Bisa sampai ke Indonesia dengan cepat gitu. Maka bisa diatur gitu. Berarti nanti seterusnya seandainya mau apa tak hubungi Bapak gitu Pak. Sip. Boleh. Jadi kita dapat link ya. Terima kasih Pak. Teman-teman ada yang mau ditanyakan yang lainnya atau mungkin Pak Burhan mau menanggapi pertanyaan saya? Silakan, saya persilakan. Tadi ya Bu Tika dari pertama tentang bahasa, mereka cepat belajar bahasa Indonesia sedangkan kita lama belajar bahasa Arab. Ya, yang pasti bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari daripada bahasa Arab. Wafi riwayatin gitu kan. Itu bahasa Arab memang as'abul lughat fil alam gitu. Bahasa yang paling sulit di dunia karena banyak sekali derivasinya, banyak sekali variasinya itu. Mustaqotnya juga banyak sekali. Itu bahasa Arab itu paling banyak dan paling kaya termasuk. Maka orang-orang yang bisa bahasa Arab itu orang-orang yang luar biasa gitu. Nah, karena bahasa tersulit. Maka kalau bahasa Indonesia itu memang lebih mudah. Contoh saja kan misalnya makan itu siapapun makan, bapak makan, ibu makan, kucing makan gitu. Makan pakainya. Kalau bahasa Arab nggak bisa kan gitu. Akala jadi akalat, bisa jadi akala, bisa jadi akalata, akalu dan lain sebagainya itu. Nah, kalau di Indonesia cukup makan selesai gitu untuk siapapun. Nah, susunannya tentu saja lebih mudah. Bahasa Indonesia lebih sederhana dibandingkan bahasa Arab. Maka cepat orang-orang Mesir belajar bahasa Indonesia cepat. Mungkin kendala mereka hanya di pronunciation mungkin ya, beberapa di aksen pengucapan di bahasa Indonesia yang mungkin tidak ada di bahasa Arab. Seperti eng misalnya gitu kan. Semarang jadi Samarong, nggak ada gitu. Nggak ada nggak ada jadi Samarong. Semarang jadi Samarong, Malang misalnya gitu. Jadi beberapa hal saja yang mereka kesusahan, tapi secara kosakata dan kaidah bahasa lebih sederhana bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Arab, maka lumayan cepat. Nah, untuk belajar amiyah, ya itu tergantung hadaf lagi ya, tergantung tujuan apa belajar bahasa Arab. Kalau untuk komunikasi memang belajar amiyah itu suatu keniscayaan gitu. Karena ketika kita bertemu dengan orang Arab gitu, mereka kalau tidak memahami kita ya, kalau memahami kita belajarnya bahasa Fusha, mereka yang bisa menyesuaikan dia akan berbahasa Fusha. Seperti duktur-duktur atau dosen-dosen saya itu mayoritas berbahasa Fusha karena tahu saya termasuk orang baru karena S1 saya di Indonesia, S2 di Indonesia, baru S3 di Mesir. Artinya kemampuan memahami bahasa amiyah saya masih kurang bagus. Maka beliau-beliau menggunakan bahasa Fusha. Tapi ketika kita bertemu dengan orang-orang di pasar, orang-orang di terminal dan sebagainya, mereka tentunya tidak pakai bahasa Fusha, mereka pakai bahasa amiyah. Ketika kita tidak paham bahasa amiyah mereka, maka kita bisa tertipu dan lain sebagainya gitu. Nah, itu sangat penting sekali bahasa amiyah. Nah, tentu saja dengan tinggal di negara tempat asalnya kita secara otomatis kita ya akan banyak mendengar dan mempraktekkan bahasa amiyah itu sendiri. Maka seperti saya sekarang ini sudah banyak terdistract itu bahasa Fusha saya malah beberapa hilang gitu. Jadi seringnya kalau ngomong itu pakai rodo amiyah sekarang gitu. Amiyah Mesir, amil gitu. Amil itu kan artinya kaifahaluk ya, amil alhamdulillah itu. Nah, kalau dulu pertama datang ke sana amil itu. Saya kira ya kamu bekerja apa gitu. Tolib saya bilang gitu. Ternyata amil itu artinya ya kaifahaluk gitu. Amil gitu. Nah, ternyata jawabannya alhamdulillah gitu saja. Wais, alhamdulillah. Gua wala barrah itu. Di dalam atau di luar itu gua wala barrah itu dan sebagainya. Itu bahasa yang bisa kita dapatkan ketika memang kita berada di tempat di mana bahasa itu digunakan sehari-hari. Meskipun bisa kita pelajari juga di Indonesia, tapi kayaknya kurang apa ya? Tadi budayanya kurang melekat gitu. Kurang mantap gitu ya Pak Burhan ya.
Baik teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya. Sebagai informasi, Pak Burhan menitipkan saya cenderamata bagi teman-teman yang bertanya hari ini. Mbak Ade nanti bisa diambil di atas meja saya ya. Baik Ibu. Kita masih ada 10 menit, barangkali ada yang mau berdiskusi. Silakan. Pak Wahid. Ya, kalau tidak ada saya mau tanya ini ke Mbak Rahning dan tentu Mas Burhan ya. Terima kasih sekali atas kesediaannya untuk berbagi informasi ya tentang kuliah di luar negeri gitu. Untuk Mbak Rahning, sefaham Mbak Rahning itu sebetulnya kajian bahasa di universitasnya Mbak Rahning, saya sampai nggak bisa mengucapkan nama universitasnya apa gitu. Untuk di sana yang orang-orang Turki sendiri ya, ketika apakah dia punya ghiroh yang kuat ya untuk belajar bahasa Arab gitu ya. Kalau kita kan di Indonesia itu sampai hafal alfiyah ya, itu luar biasa perjuangannya begitu ya. Nah, apakah kemudian memang atau kemudian ada motivasi apa sejauh Mbak Rahning tinggal 8 bulan ya di sana? Ketika kalau Mbak Rahning kan nanti akan belajar balaghah begitu. Nah, ini mungkin Mbak Rahning bisa memberikan sharing gitu ya. Mereka punya motivasi apa ketika belajar bahasa Arab di Universitas Turki tersebut gitu. Kemudian untuk Mas Burhan pertanyaannya hampir sama, sebetulnya kajian-kajian sastra Arab begitu, kajian linguistik Arab itu sebetulnya para orang natif ya, natif Mesir sendiri itu tertarik tidak atau dengan kajian-kajian bahasa Arab atau sastra Arab tersebut ya. Jadi mereka sangat tertarik tidak dengan misalkan novelnya Najib Mahfud atau kemudian novel yang terbaru dan lain sebagainya dalam dunia akademik tersebut. Baik, terima kasih Mbak Burhan dan Mbak Rahning. Mbak Tika. Ya, terima kasih juga Pak Wahid atas pertanyaannya. Silakan ditanggapi. Karena jangan-jangan kita jauh lebih semangat begitu ya belajar bahasa Arabnya, bahkan mempertahankan bahasa Arab sedemikian kuat gitu. Sedangkan native-nya sendiri itu tidak mempertahankan bahasanya gitu. Jangan-jangan. Silakan Mbak Rahning. Terima kasih Pak Wahid pertanyaannya. Jadi kalau dibilang semangat orang Indonesia lebih kuat, benar banget Bu Tika, seperti Bu Tika bilang, orang-orang Indonesia itu belajar bahasa Arabnya itu semangat banget sampai kayak kitab Alfiyah kita hafalin, terus nazam-nazamnya kita hafalin. Tapi di sini pun saya ketemu sama orang-orang Mesir yang kuliah di Turki juga, di Tomer itu ada ketemu beberapa orang, banyak sih, nggak beberapa orang Mesir. Ketika saya bilang Toyaroh itu kan pesawat, inta bitoyaroh zahib ila Turki, saya bilang seperti itu kan Bu, dan Pak, Toyaro mereka nggak ngerti Toyaro itu apa, jadi mereka tuh bilangnya tuyur gitu, sedangkan kita tuyur itu burung ya. Jadi seperti itu, karena kita tuh lebih formal belajar bahasa Arabnya. Kemudian untuk pertanyaan Pak Wahid yang apakah orang-orang Turki ini apa yang memotivasi orang Turki untuk belajar bahasa Arab? Apakah mereka juga seperti kita kayak gitu semangat dalam belajar bahasa Arab? Sebenarnya kalau ditarik lagi ke sejarahnya, ketika masa presiden pertama itu yaitu Mustafa Kemal Atatürk, itu bahasa Arab benar-benar dihapuskan, semua abjad-abjad bahasa Arab, huruf-huruf bahasa Arab diganti dengan huruf-huruf Latin ala Turki seperti itu. Tapi secara tidak sadar mereka tuh menyerap kosakata bahasa Arab, seperti yang tadi saya bilang kayak waton, mereka jadi vatan, jadi v, huruf v. Cuman untuk semangatnya itu biasanya untuk kalangan-kalangan akademik saja, hanya segelintir kayak gitu. Dan yang memotivasi mereka itu apa? Untuk kembali lagi kepada Islam, karena sebelumnya kan pemerintah sebelumnya kan sudah mensekulerkan nih, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan agama tidak boleh bercampur aduk dengan negara seperti itu. Jadi semangat mereka untuk kembali belajar bahasa Arab itu untuk memurnikan kembali kayak gitu, bahwa
Islam dan kehidupan sehari-hari ini sebenarnya integrasi dan interkoneksi seperti moto UIN Sunan Kalijaga gitu. Tapi tidak semua, hanya di bagian di kalangan akademika saja, di kalangan akademik kayak gitu seperti itu. Karena kalau orang-orang yang di jalanan pun kalau dibilang ngomong kita pakai bahasa Arab, mereka sedikit sensitif karena persoalan itu sih, persoalan pengungsi tadi sih, Pak Bu itu. Jadi seperti itu. Apakah terjawab, Pak? Ya, terima kasih. Baik, silakan dilanjutkan Pak Burhan. Pak Wahid, tentang semangat orang Arab sendiri ya untuk mengkaji atau melakukan kajian-kajian ke bahasa Araban. Benar tadi kata Butika, sebenarnya ada kegalauan tersendiri juga di kalangan orang-orang Arab, khususnya para pemerhati bahasa Arab gitu ya. Mereka galau ya. Kegalauan itu diantaranya misalnya perang antara bahasa Amiyah dan Fusha, bagaimana anak-anak muda kemudian tidak lagi memahami bahasa Fusha dan lebih banyak menggunakan bahasa Amiyah, hanya di forum-forum formal saja digunakan bahasa Amiyah. Kemudian banyak sekali serapan-serapan bahasa lain selain bahasa Arab yang lebih banyak digunakan oleh generasi muda. Contohnya misalnya di Mesir itu memanggil teman itu ya friends gitu. Itu teman ya friend, dari bahasa friend itu jadi ya friends, karena F di dalam bahasa Arab kan menjadi B. Itu sudah banyak digunakan oleh anak-anak muda Mesir, itu memanggil temannya itu ya friends gitu. Nah, tentu saja tadi sama, hanya dunia akademik saja yang masih kemudian melakukan kajian ke bahasa Araban. Itu pun kalau indikatornya ya, indikator gampangnya kan misalnya jurusan-jurusan ke bahasa Araban itu relatif lebih sedikit daripada jurusan-jurusan lain, itu indikator mudahnya gitu. Artinya yang ingin mengkaji bahasa Arab itu oleh orang Arab sendiri itu berarti tidak banyak sebenarnya. Tapi ya kembali lagi ya ke tujuan mereka, mungkin seperti kita belajar bahasa Indonesia ya, mereka belajar bahasa Arab. Nah itu nanti orientasinya, nanti profil lulusannya mereka akan jadi apa? Jadi pengajar bahasa Arab di negara lain atau pengajar bahasa Arab di sekolah atau lain sebagainya, itu kembali lagi ke profil nanti yang ingin didapatkan. Nah, kembali lagi ketika kita mempelajari bahasa Indonesia ya paling kita hanya akan menjadi guru bahasa Indonesia atau menjadi apa itu editor dan lain sebagainya gitu. Jadi memang orientasinya sudah ke sana, kecuali di dunia akademik di prodi-prodi ke bahasa Araban itu sendiri. Untuk semangatnya memang Indonesia itu tidak ada duanya ya. Para pelajar Indonesia di mana-mana kalau talaki itu tempat-tempat ngaji itu yang memenuhi ya banyak kan mahasiswa Indonesia. Dan Prof. Dawud sendiri itu sangat terkesan oleh orang Indonesia. Prof. Dawud pembimbing saya yang tadi disebutkan oleh Pak Marjoko itu sangat terkesan dengan orang Indonesia, semangat belajarnya itu dan akhlaknya gitu, ketawaduannya itu. Katanya kalian datang ke sini belajar mengambil ilmu dari kami dan kami mengambil akhlak dari para mahasiswa Indonesia gitu. Karena itu tadi ya, di Arab memang meskipun dekat dengan Islam gitu, di mana Islam turun, itu ternyata dari segi akhlak, tawadhu, tata krama dan sebagainya itu jauh gitu dibandingkan dengan orang-orang Indonesia gitu, sangat jauh sekali. Banyak marah-marah ya Bu Tika ya, makanya Nabi hadisnya latakdobnya itu 3 kali kalau di Arab. Benar. Kalau ketemu orang Jawa mungkin latakdobnya sekali saja, nggak perlu sampai 3 kali. Itu saya kira Pak. Iya benar Pak Burhan, saya sendiri sampai kaget gitu ya. Dan semua orang mengelakson ya di Mesir itu. Shallu ala Nabi gitu selesai. Oh benar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ya, 328. Pak, saya mengucapkan terima kasih yang sangat dalam pada 2 pemateri kita hari ini yang sudah sharing pengalaman bagaimana belajar di luar negeri, khususnya di Mesir dan Turki. Saya bisa mengambil pelajaran bahwa sebenarnya dimanapun kita belajar itu yang menentukan diri kita sendiri, hanya saja kelebihan yang mungkin bisa kita ambil ketika kita belajar bahasa di negeri tempatnya langsung adalah kita juga bisa belajar terkait tentang budaya. Jadi bagi teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswi bahasa dan sastra Arab khususnya,
saya selalu optimis bahwa masa depan bahasa Arab di Indonesia itu masih cemerlang begitu ya, dan dimanapun kalian belajar itu sama saja. Yang menentukan ya diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa istiqomah belajar itu ya. Kalau orang lain bisa begitu positifnya memandang kita, kenapa kita tidak membuktikan itu di negeri kita sendiri? Saya kira itu penutup dari saya. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada Pak Burhan. sama mohon maaf bila ada kata yang salah ya. Saya Bu Tika, Pak Wahid, terima kasih. Jadi pengen ke Jogja Sama-sama. lagi Pak Wahid, ketemu Pak Marjoko dikasih. Ayo. Kemarin nggak ketemu.